Anjani menghela napas panjang, mencoba mencari posisi duduk yang nyaman di kursi kayu yang keras. Tidak ada posisi yang nyaman. Di usia kehamilan 8 bulan, setiap gerakan terasa berat dan canggung. Perutnya yang buncit terasa kencang, dan punggungnya pegal tanpa henti. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding bercat putih gading yang catnya sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Ini adalah rumah kontrakan kecil mereka. Hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tengah yang merangkap sebagai ruang tamu, dan dapur sempit di belakang. Anjani sudah berusaha membuatnya nyaman. Beberapa tanaman hias dalam pot kecil diletakkan di dekat jendela, dan ia selalu memastikan lantai rumah disapu bersih dari debu. Tapi tetap saja, kesederhanaan tempat ini terasa begitu kontras dengan kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Suaminya, Rangga, adalah seorang manajer di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di kota. Pekerjaan mentereng dengan gaji yang lebih dari cukup. Namun, mereka tinggal di sini, di gang sempit yang hanya bisa dilewati 1 mobil, berdesakan dengan tetangga yang riuh rendah. Ini adalah pilihan mereka. Lebih tepatnya, ini adalah syarat yang diajukan Rangga sebelum mereka menikah 2 tahun lalu. Anjani sebenarnya bukan perempuan biasa. Ia adalah Anjani Salsabila, pewaris tunggal dari Salsabila Group, sebuah konglomerat raksasa yang bisnisnya menggurita dari properti, rumah sakit, hingga jaringan hotel mewah. Ironisnya, hotel tempat Rangga bekerja adalah salah satu milik keluarganya, meski Rangga tidak tahu itu. Ketika mereka bertemu, Rangga tampak begitu mandiri dan penuh harga diri. Ia tidak terkesan dengan latar belakang Anjani. Justru, ia merasa terintimidasi. "Aku mau kita mulai dari nol, Chani," katanya malam itu, sebelum ia melamar. "Aku mau kita hidup dari gajiku. Aku mau membuktikan bahwa aku menikahimu bukan karena siapa ayahmu, dan kamu menikahiku bukan untuk kemewahan yang sudah biasa kamu dapatkan." Anjani, yang saat itu dibutakan oleh cinta dan kekaguman pada pria yang tampak begitu tulus, menyetujuinya. Ia setuju untuk hidup sederhana, menyembunyikan identitas aslinya dari semua orang, termasuk dari keluarga Rangga. Ia setuju untuk memutus sementara akses ke fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya tulus. 2 tahun kemudian, pembuktian itu terasa seperti hukuman penjara. Cinta yang dulu hangat kini terasa hambar. Rangga menjadi lebih sering diam. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Ia mudah tersinggung, terutama jika Anjani mencoba membahas keuangan atau kondisi rumah mereka. Anjani merasa, Rangga tidak lagi berusaha membuktikan kemandiriannya, melainkan menikmati peran Anjani sebagai istri yang penurut dan setara dengan levelnya. Dan yang terburuk dari semua itu adalah ibu mertuanya, Winda. Suara pintu pagar berdecit kasar terdengar dari luar, disusul suara langkah kaki yang mantap dan angkuh. Anjani tidak perlu menebak. Itu pasti Winda. Ibu mertuanya itu tidak pernah repot-repot mengetuk pintu atau mengucap salam. Ia selalu masuk seolah rumah ini miliknya. Pintu depan terbuka. Winda berdiri di sana, menatap Anjani dengan tatapan menilai dari atas ke bawah. Winda selalu berpakaian rapi. Hari ini ia memakai blus sutra berwarna merah marun dan celana bahan yang licin, kontras dengan daster katun sederhana yang dipakai Anjani. Parfumnya yang menyengat langsung memenuhi ruangan sempit itu, membuat Anjani sedikit mual. "Masih duduk saja kamu, Chani? Sudah siang begini," kata Winda, nadanya datar tapi penuh kritik. Ia berjalan masuk, meletakkan tas tangannya yang bermerek di atas meja makan kecil. Ia tidak menyapa atau bertanya kabar Anjani. "Baru selesai mencuci, Bu," jawab Anjani pelan, berusaha bangkit untuk menyalami, meski sulit. Winda hanya membiarkan punggung tangannya disentuh sekilas. "Cuci baju lagi? Pakai tangan? Ya ampun. Rangga itu kerja keras. Harusnya kamu bisa minta mesin cuci yang lebih bagus. Ini malah menyusahkan diri sendiri. Nanti kalau kamu sakit, Rangga juga yang repot." Anjani hanya diam. Mereka punya mesin cuci 2 tabung yang kecil, tapi Winda selalu menganggapnya barang rongsokan. "Ibu haus. Ada minum apa?" tanya Winda, sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Matanya berhenti pada cat yang mengelupas di dinding. Rumah ini makin hari makin jelek saja. Ibu heran kenapa Rangga betah tinggal di tempat kumuh begini. "Ada air putih, Bu, atau teh hangat?" tawar Anjani. "Tidak ada jus? Sirup? Kamu ini bagaimana sih?
Di rumah tidak punya persediaan apa-apa. Kalau ada tamu penting bagaimana? Anjani menelan ludah. Ia tahu, dirinya tidak pernah dianggap tamu penting. Maaf, Bu. Belum belanja bulanan. Winda berdecak lidah. Ia duduk di kursi kayu, menariknya dengan kasar. Makanya, Ibu sudah bilang berkali-kali sama Rangga. Pindah, cari rumah yang lebih layak. Apa kata teman-teman arisan Ibu kalau tahu anaknya yang manajer hotel tinggal di gang sempit begini? Malu Ibu, Chani. Anjani memilih diam dan berjalan pelan ke dapur untuk mengambilkan air putih. Ia bisa mendengar ibu mertuanya itu terus mengomel dari ruang tengah. Kamu itu jadi istri harusnya bisa mendorong suami buat lebih maju. Ini malah bikin susah. Sekarang kamu hamil besar. Biaya melahirkan itu mahal. Kamu mau melahirkan di mana? Di puskesmas dekat pasar itu? Ya Tuhan, jangan bikin malu keluarga, deh. Anjani kembali dengan segelas air putih, meletakkannya dengan hati-hati di depan Winda. Nanti akan Anjani bicarakan lagi sama Mas Rangga. Bu, ucapnya sabar. Winda menatap gelas itu, lalu menatap Anjani. Kamu bicarakan? Memangnya Rangga dengar omongan kamu? Kamu itu tidak ada gunanya. Kerja tidak, penghasilan tidak ada. Cuma bisa menghabiskan uang suami. Rasa panas menjalar di dada Anjani. Ini bukan pertama kalinya ia dihina seperti ini. Ini terjadi hampir setiap kali Winda datang berkunjung. 3-4 kali seminggu. Rangga itu kasihan, tahu tidak? Lanjut Winda, suaranya makin tajam. Dia kerja banting tulang sendirian. Harusnya, sebelum menikah, dia dengar kata ibu. Ibu sudah punya calon yang bagus buat dia. Belah, rekan kerjanya di hotel. Cantik, pintar, keluarganya jelas. Tidak seperti kamu. Nama itu lagi. Belah, Winda sudah sering menyebut nama itu. Anjani mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya bualan ibu mertuanya. Ibu lihat kamu ini cuma bawa sial. Sejak menikah sama kamu, rezeki Rangga seperti serat. Harusnya dia sudah bisa beli rumah mewah, mobil baru. Ini, dia terikat sama kamu dan anak yang kamu kandung itu. Anjani mengelus perutnya. Rasa sakit di punggungnya semakin menjadi. Bu, tolong jangan bicara seperti itu tentang anak saya. Loh, kenapa? Benar, kan? Anak itu beban. Apalagi kalau nanti biayanya mahal semua. Ibu sudah bilang Rangga, kalau kamu macam-macam, ceraikan saja. Cari istri baru yang lebih berbobot. Anjani mengepalkan tangannya di atas pangkuan. Kesabarannya setipis kertas. Ia menahan diri untuk tidak mengingatkan Winda bahwa Rangga bisa mendapatkan pekerjaan sebagai manajer itu juga karena campur tangan ayahnya, yang diam-diam merekomendasikannya. Fakta yang tidak diketahui siapapun selain Anjani dan ayahnya. Ia menahan diri untuk tidak berteriak bahwa uang yang Winda pakai untuk arisan dan membeli tas-tas mewahnya itu seringkali berasal dari uang tambahan yang diam-diam Anjani transfer ke rekening Rangga, dengan alasan itu adalah bonus atau investasi kecil yang dulu pernah ia tanam. Ia melakukan semua itu untuk menjaga harga diri Rangga. Tapi kini, harga dirinya sendiri yang diinjak-injak setiap hari. Dengar, ya, Chani, kata Winda, mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya dingin dan menusuk. Ibu tidak mau tahu. Bulan depan, kalian harus pindah dari tempat ini. Ibu sudah carikan rumah di kompleks yang lumayan. Rangga tinggal urus KPR-nya. Dan untuk biaya lahiran kamu, pakai yang standar saja. Tidak usah minta macam-macam. Mengerti kamu? Anjani menatap mata ibu mertuanya. Ia tidak melihat sedikitpun kelembutan di sana. Hanya ada ambisi, kesombongan, dan kebencian yang tidak terjelaskan. Iya, Bu, jawab Anjani. Suaranya nyaris tak terdengar. Bagus. Ibu mau pergi. Sumpek di sini lama-lama. Panas. Winda berdiri, menyambar tasnya, dan berjalan keluar begitu saja tanpa pamit. Meninggalkan Anjani sendirian di ruang tengah yang pengap, dengan bau parfumnya yang tertinggal dan rasa sakit hati yang semakin membesar. Anjani memejamkan mata. Ia lelah. Ia sangat lelah berpura-pura menjadi orang miskin yang tidak berdaya. Ia lelah dihina. Ia menunggu Rangga pulang. Ia harus bicara pada suaminya. Ia harus bertanya, sampai kapan mereka akan menjalani sandiwara ini? Sampai kapan ia harus membiarkan ibunya menghinanya?
Malamnya, Rangga pulang larut seperti biasa. Ia tampak lelah dan kusut. "Mas, tadi ibu kesini," kata Anjani pelan, sambil memijat bahu suaminya. Gumam Rangga. Matanya terpejam. "Ibu bilang apa lagi?" "Ibu minta kita pindah rumah." "Dan?" Anjani ragu-ragu. "Ibu menghina aku lagi, Mas. Menghina anak kita." Rangga membuka matanya. Ia menghela napas kasar, melepaskan tangan Anjani dari bahunya. "Chani, kamu bisa tidak, sih, mengalah saja? Ibu itu memang begitu orangnya. Dia cuma khawatir sama aku. Sama kita." "Khawatir?" "Dia bilang aku pembawa sial, Mas. Dia bilang anak ini beban." "Ya sudah, iya. Aku tahu ibu salah. Tapi kamu sabar saja. Anggap saja angin lalu. Aku capek, Chani. Capek kerja seharian. Pulang ke rumah dengar keluhan kamu soal ibu. Bisa tidak sehari saja kita tenang?" Hati Anjani mencelos. Bukan pembelaan yang ia dapat, melainkan tuduhan. "Aku cuma minta kamu membela aku sedikit di depan ibu, Mas. Aku istrimu. Justru karena kamu istriku, kamu harusnya mengerti posisiku. Dia ibuku. Aku tidak mungkin melawan dia." Rangga berdiri. "Sudahlah, aku mau mandi." Rangga meninggalkannya. Anjani terduduk diam. Rasa dingin mulai menjalar di hatinya. Lebih dingin dari lantai keramik rumah kontrakan mereka. Ia sadar, ia sendirian dalam pernikahan ini. Janjinya pada Rangga untuk hidup sederhana telah menjadi senjata bagi Rangga dan ibunya untuk menyakitinya. Keesokan harinya, cuaca mendung. Awan gelap menggantung rendah, membuat suasana di dalam rumah kontrakan yang sempit terasa semakin suram dan pengap. Anjani tidak tidur nyenyak semalam. Pertengkarannya dengan Rangga, meski singkat, meninggalkan luka yang dalam. Rangga berangkat kerja pagi-pagi sekali tanpa pamit, hanya meninggalkan uang belanja di atas meja, seolah itu cukup untuk memperbaiki semuanya. Anjani sedang melipat pakaian bayi yang baru saja ia cuci kering ketika suara decit pagar terdengar lagi. Ia terkejut. Ini masih terlalu pagi untuk Winda berkunjung. Benar saja. Pintu terbuka dan Winda masuk. Kali ini, raut wajahnya tampak berbeda. Tidak sekeras biasanya. Tapi ada senyum tipis yang terasa aneh dan dipaksakan. "Pagi, Chani," sapa Winda. Anjani sampai tertegun sejenak. Ini pertama kalinya ibu mertuanya menyapa dengan nada seperti itu. "Pagi, Bu. Tumben pagi sekali." "Ibu mau antar kamu periksa kandungan," kata Winda, sambil merapikan blusnya. "Rangga semalam telepon ibu. Dia bilang dia sibuk sekali di hotel. Tidak bisa antar kamu kontrol. Dia khawatir kamu kenapa-kenapa. Jadi, dia minta tolong ibu." Anjani mengerutkan kening. Rangga tidak berkata apa-apa padanya soal ini. Dan Rangga juga tahu ia masih punya jadwal kontrol minggu depan. "Tapi jadwal saya masih minggu depan, Bu," kata Anjani. "Tidak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Sekalian kita cek semuanya. Ayo, siap-siap. Ibu tunggu di mobil." Winda tampak tidak mau dibantah. Meski ragu, Anjani merasa tidak punya pilihan. Mungkin ini cara Rangga meminta maaf setelah pertengkaran mereka semalam, dengan meminta ibunya bersikap baik. Anjani mencoba berpikir positif. Ia berganti pakaian, mengambil buku kesehatan ibu dan anak, serta tas kecilnya. "Kita mau ke dokter mana, Bu?" tanya Anjani saat ia masuk ke dalam mobil. Ini mobil Rangga, tapi Winda yang menyetir. "Sudah, kamu duduk tenang saja. Ibu tahu tempat yang bagus," kata Winda, sambil menyalakan mesin. Mobil mulai berjalan. Anjani memandang keluar jendela. Mereka tidak mengambil rute biasa menuju rumah sakit langganannya. Mobil ini mengarah keluar kota, menuju jalan yang lebih sepi. "Bu, ini sepertinya salah jalan," kata Anjani, mulai merasa cemas. "Ibu tahu jalannya. Ini jalan pintas," jawab Winda singkat. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Parfum Winda lagi-lagi memenuhi udara, membuat Anjani mual. Kebaikan yang ditunjukkan Winda tadi pagi sudah lenyap, berganti dengan keheningan yang kaku. Anjani mencoba membuka percakapan. "Semalam Mas Rangga telepon ibu jam berapa?" Winda tertawa kecil, tawa yang sinis. "Kenapa? Kamu mau cek suami kamu?"
Bukan begitu, Bu. Cuma, kamu itu harusnya sadar diri, Chani. Winda tiba-tiba memulai. Nadanya kembali tajam dan menusuk. Kamu pikir Rangga itu benar-benar cinta sama kamu? Jantung Anjani berdebar. Ia tidak suka arah pembicaraan ini. Ibu kasihan lihat anak ibu. Dia itu terjerat sama kamu. Terpaksa menikahimu karena kamu sudah hamil duluan, kan? Ibu, itu tidak benar, seru Anjani. Kami menikah karena cinta. Saya hamil setelah menikah. Alah, tidak usah bohong. Ibu tahu akal-akalan perempuan miskin macam kamu. Pakai anak untuk mengikat laki-laki kaya. Tapi kamu salah pilih target. Rangga itu anak ibu. Dia cuma punya ibu. Bu, tolong hentikan mobilnya. Saya mau turun. Anjani mulai panik. Perutnya terasa kram. Turun? Enak saja. Kita belum selesai bicara. Winda malah menambah kecepatan mobil. Saat itulah, hujan mulai turun. Rintik kecil yang dengan cepat berubah menjadi hujan deras. Jalanan yang mereka lewati semakin sepi. Hanya ada pepohonan tinggi di kiri dan kanan jalan. Tidak ada rumah. Tidak ada toko. Kamu tahu Bella? Tanya Winda. Matanya tetap lurus ke depan. Anjani terdiam. Ibu sudah bilangkan, Bella itu rekan kerja Rangga. Dia jauh lebih pantas untuk Rangga. Cantik, berkelas, dari keluarga terpandang. Bukan gelandangan seperti kamu. Cukup, Bu. Rangga itu sudah muak sama kamu. Chani, dia bilang ke ibu. Dia menyesal setengah mati sudah menikahimu. Dia hanya kasihan karena kamu sedang hamil. Kata-kata itu seperti bilah pisau yang menusuk tepat di jantung Anjani. Lebih sakit dari penghinaan manapun yang pernah ia terima. Ini tentang Rangga, suaminya. Dia bilang, dia cuma menunggu waktu yang tepat. Setelah kamu melahirkan, dia akan menceraikan kamu. Air mata Anjani mulai menggenang. Ia tidak percaya ini. Rangga tidak mungkin. Dan kamu tahu, lanjut Winda, senyum keji terukir di bibirnya. Mereka sudah sering jalan bareng. Rangga bilang, bersama Bella, dia merasa hidup lagi. Tidak seperti bersamamu, yang isinya hanya keluhan dan beban. Bohong. Ibu bohong. Teriak Anjani. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tiba-tiba, Winda menginjak rem dengan sangat mendadak, membuat tubuh Anjani terlempar ke depan. Untung ia memakai sabuk pengaman, tapi guncangan itu membuat perutnya sakit luar biasa. Mobil berhenti di bahu jalan yang berlumpur. Hujan turun sangat deras, memukul-mukul atap mobil. Kenapa berhenti, Bu? Tanya Anjani. Suaranya bergetar menahan sakit dan takut. Winda menoleh, menatap Anjani dengan kebencian yang murni. Turun. Apa? Turun. Kamu tuli. Aku sudah tidak tahan satu mobil denganmu. Kamu pembawa sial. Bu, di luar hujan deras. Saya hamil besar. Ibu gila, ya? Memang aku peduli? Winda keluar dari mobil, memutari kendaraan, dan membuka pintu di sisi Anjani dengan kasar. Keluar, bentaknya. Air hujan langsung menerpa wajah Anjani. Ia memegang perutnya yang kram hebat. Tidak, Bu. Saya tidak mau turun. Oh, berani melawan kamu, ya? Winda menarik tangan Anjani dengan paksa. Anjani yang dalam kondisi lemah dan terkejut, tidak bisa melawan. Winda menyeretnya keluar dari mobil. Tubuh Anjani langsung basah kuyup dalam hitungan detik. Rangga akan menceraikanmu setelah kamu melahirkan. Dia sudah punya Bella. Kamu dan anak haramu ini enyah saja dari kehidupan kami. Dengan sisa tenaganya, Winda mendorong Anjani dengan keras. Anjani kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang berat terhuyung ke belakang. Ia jatuh tersungkur di aspal yang basah dan dingin. Air hujan yang bercampur lumpur langsung mengotori pakaiannya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk langsung menyerang perutnya. Ini bukan kram biasa. Ini sakit yang menakutkan. Bu, tolong. Rintih Anjani, sambil memegangi perutnya. Sakit perut saya. Winda berdiri di depannya, terengah-engah. Ia memandang Anjani yang tergolek di jalan dengan tatapan puas. Ada senyum tipis di bibirnya, meski wajahnya basah oleh hujan. Rasakan itu, perempuan tidak tahu diri. Winda berbalik, masuk ke dalam mobil.
Anjani mencoba bangkit, tapi rasa sakit di perutnya membuatnya lumpuh. "Tunggu, Bu! Jangan tinggalkan saya! Sakit!" teriaknya. Suaranya hampir hilang ditelan deru hujan. Winda menatapnya sekali lagi dari balik kemudi. Ia terlihat tertawa. Lalu ia menginjak gas. Mobil itu melaju kencang, menyipratkan genangan air berlumpur ke tubuh Anjani yang terbaring. Dalam sekejap, mobil itu hilang di tikungan. Anjani sendirian, di tengah jalan antah berantah. Hujan deras mengguyurnya tanpa ampun. Ia basah kuyup, kedinginan, dan kesakitan. Ia memegangi perutnya. Rasa takut luar biasa mencengkeramnya. Bayinya. Bagaimana dengan bayinya? Air matanya bercampur dengan air hujan. Rasa sakit hati atas pengkhianatan Rangga, kekejaman Winda, dan rasa sakit fisik di perutnya, semuanya bercampur menjadi satu. Kesabarannya telah habis. Topeng istri penurut yang ia pakai selama 2 tahun telah robek. Ia menangis sesaat, bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada Winda, marah pada Rangga, dan marah pada dirinya sendiri karena terlalu bodoh dan naif. Ia merintih kesakitan, mencoba menggeser tubuhnya ke tepi jalan. Ia tidak boleh mati di sini. Anaknya harus selamat. Ia meraba-raba tas kecilnya yang ikut jatuh di sampingnya. Tangannya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena amarah yang membuncah. Janjinya pada Rangga sudah berakhir di aspal ini. Sandiwara hidup sederhana sudah selesai. Ia berhasil meraih tasnya. Ia membukanya. Di dalam, di balik buku kesehatan anak, ada sebuah ponsel. Bukan ponsel murah yang ia pakai sehari-hari. Ini adalah ponsel satelit enkripsi, kedap air, yang selalu ia bawa untuk keadaan darurat. Jaringan Salsabila Group selalu siaga. Dengan tangan gemetar, ia menekan satu tombol panggilan cepat. Layar ponsel itu menyala, menampilkan satu nama, Indra. Panggilan itu tersambung dalam 3 detik. "Nona Anjani?" Suara profesional dan tenang terdengar dari seberang. Anjani memejamkan mata, menahan gelombang rasa sakit di perutnya. Suaranya berubah. Tidak ada lagi nada lembut dan sabar. Yang ada hanya nada dingin, datar, dan penuh perintah. "Indra," desisnya, di tengah deru hujan. "Jemput saya. Sekarang. Lacak lokasi saya." Saya didorong keluar dari mobil di tengah jalan. Hening sejenak di seberang. "Bawa mobil saya. Bawa tim keamanan. Dan siapkan tim medis terbaik di rumah sakit. Ibu mertua saya baru saja mencoba membunuh saya dan cucunya." Hujan terasa seperti jarum-jarum es yang menusuk kulit. Anjani terbaring miring di aspal yang kasar dan dingin, memeluk perutnya erat-erat. Rasa kram itu datang lagi, gelombang rasa sakit yang tajam dan melumpuhkan, membuatnya sulit bernapas. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibanding badai beku yang kini mengambil alih hatinya. Ponsel satelit di tangannya terasa berat. Nona Anjani, Anda masih di sana?" Suara Indra di seberang terdengar cemas, profesionalismenya sedikit retak. "Ya," desis Anjani. Suaranya serak. "Lokasi saya sudah terlacak." "Sudah, Nona." 15 detik setelah panggilan terhubung. "Anda di Jalan Antasari Lama, Sektor 7. Tim Alfa sedang bergerak. Perkiraan waktu tiba 15 menit. 15 menit. Dalam keadaan normal, itu secepat kilat. Saat ini, rasanya seperti seumur hidup. Terlalu lama, bisik Anjani, lebih pada dirinya sendiri. "Kami akan potong jadi 10. Tim medis menyusul tepat di belakang mereka. "Bertahanlah, Nona." Panggilan itu terputus. Anjani mematikan ponselnya dan menyimpannya kembali ke dalam tas kecilnya yang basah. Ia harus menghemat tenaga. Ia memejamkan mata, membiarkan hujan membasuh wajahnya, menghapus air mata yang sempat menggenang tadi. Kesedihan itu telah hilang, lenyap, berganti menjadi sesuatu yang jauh lebih keras, lebih dingin, amarah. Selama 2 tahun ia hidup dalam kepura-puraan. Ia rela menanggalkan kemewahan, nama besar, dan kekuasaannya, hanya demi sebuah ilusi cinta sederhana. Ia rela membiarkan dirinya direndahkan, dihina, dan dianggap tidak berharga. Ia pikir itu adalah pengorbanan cinta. Ternyata, itu adalah kebodohan. Ia memikirkan Rangga, suaminya, pria yang ia puja karena harga dirinya,
yang menolak kekayaannya. Kini ia tahu, Rangga tidak menolak kekayaannya. Dia hanya membenci fakta bahwa kekayaan itu bukan miliknya. Dia membenci Anjani karena memiliki apa yang tidak bisa dia miliki. Dan dia menikmati melihat Anjani jatuh ke levelnya. Dan Winda, wanita itu adalah murni racun. Didorong oleh keserakahan dan iri hati. Kamu pembawa sial. Anak haram. Anjani tertawa. Tawa pelan yang getir. Nyaris tak terdengar di tengah deru hujan. Kita lihat. Bisiknya ke arah jalan yang kini kosong. Tempat mobil Winda menghilang. Kita lihat siapa yang membawa sial. Gelombang kram itu datang lagi. Lebih kuat. Anjani mengerang. Mencengkeram perutnya. Bertahan, sayang. Bisiknya pada sang bayi. Ibu janji. Kita akan melewati ini. Dan mereka akan membayarnya. Ia memfokuskan seluruh sisa kekuatannya untuk bernapas. Satu tarikan. Satu hembusan. Ia tidak akan pingsan. Ia tidak akan membiarkan mereka menang dengan cara ini. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, Winda sedang menyetir. Ia memutar musik di radio mobil keras-keras, mencoba menulikan suara hujan dan suara jeritan Anjani yang samar-samar masih terngiang. Ia berhasil. Ia merasa menang. Ia telah memberi pelajaran pada menantu kurang ajar itu. Ia membayangkan Rangga akan berterima kasih padanya. Ia telah menyingkirkan beban dalam hidup putranya. Ia membayangkan betapa bahagianya Rangga nanti saat bersama Bella. Bella jauh lebih baik, sopan, kaya, dan yang terpenting, menghormati Winda. Ia akan menelepon Rangga begitu sinyalnya lebih baik. Ia akan bilang, beres, urusanmu dengan perempuan itu sudah selesai. Perasaannya lega. Ia sama sekali tidak merasa bersalah telah meninggalkan seorang wanita hamil besar di tengah hujan badai. Baginya, Anjani pantas mendapatkannya. Winda baru saja akan berbelok di persimpangan, berniat kembali ke jalan utama menuju kota, ketika lampu sorot yang sangat terang tiba-tiba menerpa kaca spionnya. Ia menyipitkan mata. Silau. Lampu itu datang dari belakang. Sangat cepat. Bukan satu, tapi dua pasang. Dua SUV hitam legam, jenis yang biasa dipakai pejabat tinggi atau pengawal, melaju kencang membelah hujan. Jantung Winda berdebar. Ia bukan satu-satunya orang di jalan ini. Ia sedikit menepi, memberi jalan. Tapi mobil-mobil itu tidak melewatinya. Satu SUV menyalipnya dari kanan, lalu tiba-tiba memotong jalannya, memaksanya mengerem mendadak. Ban mobilnya berdecit di aspal basah. SUV kedua berhenti rapat di belakangnya. Ia terjebak. Apa-apaan ini? Teriak Winda panik. Perampok? Belum sempat ia memproses apa yang terjadi. Sebuah mobil ketiga meluncur pelan dari belakang SUV kedua. Mobil itu berbeda. Sangat besar, panjang, dan warnanya abu-abu gelap metalik. Sebuah Rolls-Royce Phantom. Mobil itu berhenti tepat di sampingnya. Jantung Winda serasa berhenti berdetak. Ini bukan perampok. Pintu SUV di depannya terbuka. Dua pria tinggi tegap berjas hitam keluar. Mereka tidak membawa payung, membiarkan hujan mengguyur jas mahal mereka. Mereka berjalan ke arah mobil Winda. Salah satu dari mereka mengetuk jendela pengemudi dengan kasar. Buka! Winda gemetar. Ia mengunci pintu. Pria itu tidak sabar. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Bukan senjata. Sebuah alat kecil. Dalam hitungan detik, terdengar bunyi klik dan pintu mobil Winda terbuka. Keluar! Perintah pria itu. Kalian siapa? Saya tidak punya salah. Jerit Winda. Pria itu tidak memedulikan teriakannya. Ia menarik Winda keluar dari mobil dengan paksa. Tasnya jatuh. Ponselnya terlempar. Lepaskan. Tolong. Apa salah saya? Hujan mengguyurnya tanpa ampun. Ia kedinginan dan ketakutan. Saat itulah, pintu belakang Rolls-Royce terbuka. Seorang pria lain keluar. Dia tinggi, kurus, dan sangat rapi. Dia mengenakan setelan jas yang sempurna, dan di tangannya ada payung hitam besar. Pria ini, Indra, tidak memandang Winda sama sekali. Dia berjalan melewati Winda yang sedang dipegangi oleh dua penjaga, seolah Winda hanyalah tumpukan sampah di pinggir jalan. Indra berjalan lurus ke arah kegelapan. Winda menoleh, mengikuti arah pandang Indra.
Dan ia melihatnya. Sosok yang terbaring di tepi jalan, basah kuyup, berlumpur. Anjani. Indra melangkah cepat. Dia sampai di sisi Anjani dan langsung berlutut di aspal yang becek. Tidak peduli celana mahalnya kotor. Dia memayungi Anjani. "Nona Anjani." Suara Indra terdengar jelas, penuh rasa hormat yang dalam. "Kami di sini. Anda aman sekarang." Dua petugas keamanan lainnya berlari menyusul, membuka payung tambahan, menciptakan perisai kecil di sekitar Anjani. Winda menatap pemandangan itu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya tidak bisa memproses apa yang ia lihat. "Chani, gembel itu?" dipanggil, "Nona?" oleh pria yang turun dari Rolls-Royce. Dengan bantuan Indra, Anjani berusaha duduk. Ia menahan sakit. "Indra, bawa saya ke RS Salsabila," katanya. Suaranya lemah tapi tegas. "Tim medis sudah di jalan, Nona. Mereka akan tiba 3 menit lagi." Indra melepas jasnya yang kering, hendak menyelimuti bahu Anjani. Anjani mengangkat tangannya, menolak. Matanya tidak tertuju pada Indra. Matanya tertuju pada Winda. Dengan sisa kekuatannya, dibantu oleh Indra, Anjani berdiri. Ia terhuyung sejenak. Lumpur dan air menetes dari daster sederhananya. Tapi tatapannya lurus dan membara. Ia berjalan pelan, tertatih, tapi penuh tekad, mendekati Winda. Para penjaga masih memegangi lengan Winda. "Chani?" Winda akhirnya bersuara. Nadanya penuh kebingungan dan ketakutan yang mulai merayap. Ini apa? Kamu panggil preman untuk menakuti ibu?" Anjani berdiri 1 meter di depannya. Hujan membasahi wajahnya yang pucat. "Preman?" Anjani tertawa pelan. "Anda pikir mereka preman?" Indra melangkah maju sedikit, berdiri di samping Anjani sambil memayunginya. "Tolong jaga ucapan Anda, Bu Winda," kata Indra, suaranya datar dan dingin. "Anda sedang berbicara dengan Nona Anjani Salsabila, pemilik dan CEO interim dari Salsabila Group." Angin menderu. Hujan turun semakin deras. Tapi bagi Winda, seluruh dunia hening seketika. Salsabila. Salsabila Group. Nama yang ia lihat setiap hari di gedung-gedung pencakar langit. Nama rumah sakit termewah di kota. Nama jaringan hotel. "Hotel," bisik Winda. "Hotel tempat putra kesayangan Anda bekerja." Anjani menyelesaikan kalimat itu untuknya. Suaranya nyaris tak terdengar, namun menusuk. "Hotel bintang 5 tempat dia menjabat sebagai manajer. Itu salah satu properti kecil saya." Winda merasakan kakinya lemas. Tidak mungkin." "Anda pikir saya siapa?" lanjut Anjani. Matanya tidak berkedip. "Istri bodoh, miskin, tidak berpendidikan yang bisa Anda hina setiap hari? Yang bisa Anda rendahkan sesuka hati Anda?" Saya. "Anda mendorong saya keluar dari mobil," desis Anjani. "Di tengah hujan. Saat saya hamil 8 bulan. Anda menuduh anak saya anak haram. Anda meninggalkan saya untuk mati." Sirene ambulans terdengar di kejauhan, semakin mendekat. Kenyataan itu menghantam Winda seperti kereta api. Wanita yang ia hina sebagai gembel. Wanita yang ia sebut pembawa sial. Wanita yang baru saja ia campakkan di pinggir jalan. Adalah salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di negara ini. Kekuatan di kaki Winda lenyap total. Ia tidak hanya berlutut. Ia ambruk. Ia jatuh bersujud di aspal yang basah dan kotor. "No! Nona Anjani." Ia menangis. Suaranya histeris bercampur air hujan. "Maafkan saya, Nona, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu." Winda merangkak maju, mencoba meraih kaki Anjani. "Ampuni saya, Nona, tolong, saya hilaf, saya dibutakan amarah." Anjani melangkah mundur 1 langkah. "Jijik, jangan sentuh saya. Tolong, Nona, jangan pecat Rangga, dia tidak tahu apa-apa. Ini semua salah saya. Salah saya." Winda memohon, membenturkan kepalanya ke aspal. Anjani menatap sosok yang kini bergulung di kakinya. Wanita angkuh yang beberapa menit lalu menatapnya dengan penuh kemenangan, kini tidak lebih dari cacing yang memohon belas kasihan. Ambulans telah tiba. Tim medis berlari ke arah Anjani dengan tandu. "Indra," kata Anjani, memalingkan wajahnya dari Winda. "Ya, Nona. Urus dia."
Bawa dia ke lokasi yang aman. Sita ponselnya, mobilnya, semuanya. Dia adalah saksi kunci. Anjani berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara sedingin es. Dan tersangka utama percobaan pembunuhan terhadap saya dan ahli waris Salsabila Group. Mendengar kata, percobaan pembunuhan, jeritan Winda semakin kencang. Tidak, Nona. Ampun. Saya mohon. Jangan penjarakan saya. Nona Anjani. Para petugas keamanan tidak memedulikannya. Mereka mengangkat tubuh Winda dengan kasar. Anjani, dibantu tim medis, berbaring di tandu. Saat mereka mengangkatnya, ia menatap Winda untuk terakhir kalinya. Anda ingin berlutut, kata Anjani pelan. Anda pikir itu cukup untuk menebus semua ini? Anda salah, Bu Winda. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Pintu ambulans ditutup. Dengan raungan sirene, ambulans itu melesat pergi, diikuti oleh Rolls-Royce. Winda ditinggalkan bersama 2 SUV dan para penjaga berwajah datar. Ia terus meraung di tengah hujan, tapi suaranya ditelan oleh badai. Sandiwaranya telah berakhir, dan mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. RS Salsabila Royal Wing. Ini bukan rumah sakit biasa. Ini adalah fasilitas medis privat yang lebih mirip hotel bintang 7. Tidak ada bau disinfektan yang menyengat. Yang ada hanya aromaterapi lembut dari bunga lili segar. Lantainya bukan keramik putih yang dingin, melainkan marmer Italia yang dilapisi karpet Persia tebal. Anjani didorong di atas tandu melewati lobi privat, langsung menuju lift khusus. Tim spesialis terbaik sudah menunggunya di lantai VVIP, yang telah dikosongkan untuknya. Begitu masuk ke dalam kamar suite presidensial, ia segera dikelilingi oleh tim dokter. Dr. Herman, kepala bagian kandungan, adalah pria paruh baya yang lembut. Beliau sudah menjadi dokter keluarga Salsabila selama 3 dekade. Beliaulah yang membantu kelahiran Anjani. Wajahnya penuh kekhawatiran yang tulus saat memeriksa Anjani. Nona, apa yang terjadi? Laporan awal dari Indra sangat mengkhawatirkan, kata Dr. Herman pelan, sambil menggerakkan alat USG di atas perut Anjani. Anjani menatap langit-langit. Ia menjawab pertanyaan dokter secara mekanis. Dat, klinis. Saya didorong. Jatuh ke aspal. Kram hebat sejak saat itu. Ia tidak menangis. Ia tidak mengeluh. Ia seperti cangkang kosong yang beroperasi berdasarkan logika murni. Dr. Herman menghela napas lega setelah beberapa menit memeriksa monitor. Jantung janinnya kuat. Itu pertanda sangat baik. Tapi, Anda mengalami kontraksi dini. Sangat kuat. Ini akibat stres fisik dan emosional yang ekstrim. Ia menatap Anjani dengan tatapan kebapakan. Nona, saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami. Tapi Anda harus dirawat di sini setidaknya sampai kontraksinya berhenti total. Anda harus istirahat penuh. Bed rest. Anda tidak boleh stres. Sama sekali. Anjani menoleh, menatap mata Dr. Herman. Saya akan istirahat, dokter. Tubuh saya akan ada di ranjang ini. Tapi pikiran saya harus bekerja. Saya tidak bisa berhenti sekarang. Dr. Herman ingin membantah, tapi ia melihat sorot mata Anjani. Itu bukan sorot mata pasien yang sakit. Itu sorot mata seorang CEO yang sedang dalam mode perang. Beliau hanya mengangguk pasrah. Saya mengerti. Kami akan berikan obat untuk meredakan kontraksi. Tapi tolong, Nona, pikirkan bayi Anda. Justru karena saya memikirkannya, jawab Anjani pelan, maka saya harus melakukan ini. Begitu para perawat selesai memasang infus dan monitor detak jantung janin, pintu suite itu terbuka. Indra masuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamar rumah sakit mewah itu telah berubah menjadi pusat komando darurat. Laptop terenkripsi, beberapa ponsel satelit, dan layar monitor besar untuk konferensi video dipasang dengan cepat dan senyap. Indra berdiri di samping tempat tidur Anjani, memegang tablet. Nona, laporan awal. Bu Winda sudah diamankan di salah satu rumah aman kita. Dia histeris. Tim hukum sedang menyusun laporan polisi. Anjani berbaring di ranjang. Infus menetes pelan di lengannya. Tapi matanya setajam elang. Lupakan Winda. Dia hanya pion bodoh. Saya mau target utamanya. Ada jeda sejenak. Rangga. Anjani mengucapkan nama itu.
Rasanya seperti abu di lidahnya. Dan selingkuhannya, Bella. Saya mau tahu semua. Semua, Nona? Tanya Indra, memastikan. Semua, tegas Anjani. Aktifkan tim audit forensik internal Salsabila Group. Red Flag Audit. Saya mau mereka menyisir setiap transaksi di hotel itu selama 2 tahun terakhir. Periksa semua yang berhubungan dengan Rangga. Rekening pribadinya. Rekening Bella. Lacak setiap aliran dana mencurigakan yang mengalir ke rekening Winda. Matanya menyipit. Saya mau tahu seberapa dalam lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri. Siap. Nona. Tim akan bekerja malam ini juga. Indra membungkuk sedikit dan segera keluar ruangan, mulai memberikan perintah. Di tempat lain, di lobi Hotel Bintang 5, Rangga Pradana sedang merapikan dasinya. Dia merasa di puncak dunia. Dia baru saja menutup kesepakatan renovasi baru dengan vendor. Vendor yang sama yang selalu memberinya komisi besar. Dia merasa sedikit kesal. Anjani tidak mengangkat teleponnya seharian. Ibunya juga. Dia mengirim pesan ke Anjani. Cani, jangan kekanakan. Angkat teleponnya. Ibu bersamamu kan? Jangan bikin repot. Dia mengira Anjani sedang merajuk setelah ibunya datang. Biasa. Wanita hamil memang sensitif. Dia tidak ambil pusing. Ponselnya berdering. Nama, Bella, muncul di layar. Dia tersenyum, berjalan ke sudut lobi yang sepi. Halo, sayang. Sapanya mesra. Sayang, ibumu tadi telepon aku. Suara manja Bella terdengar. Dia cuma bilang, beres. Aneh banget. Maksudnya apa ya? Rangga tertawa. Bagus. Itu artinya, operasi, berjalan lancar. Ibuku sudah memberi nasihat pada istriku. Biarkan saja dia stres. Semakin cepat dia terlihat tidak stabil, semakin baik. Kamu yakin rencana kita berhasil, Mas? Pasti. Setelah dia melahirkan, kita mainkan kartu, depresi pasca melahirkan. Aku sudah siapkan semuanya. Dia akan menginap di tempat rehabilitasi yang tenang, dan kita akan menikmati hidup. Oh, Mas kamu hebat sekali. Jadi, makan malam kita malam ini jadi, kan? Di apartemen baru kita. Tentu saja, sayang. Aku transfer uangnya sekarang. Ya, kamu belanja apa saja yang kamu mau. Rangga menutup telepon. Dia membuka aplikasi M-Banking di ponselnya, hendak mentransfer puluhan juta ke rekening Bella. Dia memasukkan PIN. Akun Anda diblokir sementara. Silakan hubungi layanan nasabah. Rang tertegun. Diblokir? Dia mencoba lagi. Pesan yang sama. Rasa dingin mulai menjalar di punggungnya. Dia segera menelepon layanan prioritas bank. Selamat malam. Dengan Pak Rangga. Ada yang bisa dibantu? Ya, rekening saya diblokir. Saya tidak bisa transaksi. Ada apa ini? Mohon maaf, Pak Rangga. Setelah kami periksa, memang ada instruksi pembekuan dari pusat atas nama Bapak. Kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut melalui telepon. Apa maksudmu? Saya nasabah prioritas. Siapa yang berani membekukan rekening saya? Mohon maaf, Pak. Ini instruksi langsung dari Divisi Anti Pencucian Uang dan Audit Internal. Kami tidak punya wewenang. Panggilan terputus. Tangan Rangga mulai gemetar. Audit internal? Pencucian uang? Dia mencoba menelepon ibunya lagi. Panik. Ponsel Winda kini benar-benar mati. Tidak aktif. Dia menelepon Anjani. Ponsel murah Anjani juga tidak aktif. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Dia harus pergi. Dia harus mencari ibunya. Dia berlari ke lift menuju parkir basement. Dia menempelkan kartu akses manajernya. Lampu berkedip merah. Akses ditolak. Apa-apaan ini? Dia mencoba lagi. Ditolak. Dia berlari ke meja keamanan di lobi. Pak, kartu saya sepertinya rusak. Saya tidak bisa ke parkiran. Kepala keamanan hotel, Pak Darto, yang biasanya selalu ramah dan membungkuk padanya, kini menatapnya dengan pandangan datar. Selamat malam, Pak Rangga. Kata Pak Darto, suaranya formal. Kartu Anda tidak rusak. Akses Anda telah dicabut. Dicabut?
Atas perintah siapa? Saya ini manajer di sini. Atas perintah Dewan Direksi, Pak. Kata Pak Darto tenang. Anda diminta untuk tetap berada di ruangan Anda. Tim audit pusat dari Jakarta ingin berbicara dengan Anda. Mereka sudah menunggu di kantor Anda. Tubuh Rangga membeku. Tim audit pusat? Dari Jakarta? Mereka tidak pernah datang tanpa pemberitahuan. Kakinya terasa seperti jeli saat dia berjalan kembali ke lift menuju kantornya. Setiap langkah terasa berat. Firasat buruk mencengkeramnya erat. Ini bukan kebetulan. Ibunya hilang. Anjani hilang. Rekeningnya diblokir. Aksesnya dicabut. Di kamar VIP rumah sakit. Malam sudah larut. Anjani tidak tidur. Dia menatap layar monitor di samping tempat tidurnya, yang menunjukkan detak jantung bayinya. Kuat dan stabil. Itu memberinya kekuatan. Pintu terbuka pelan. Indra masuk. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam. "Nona," katanya pelan. "Hasilnya lebih buruk dari yang kita duga." Indra menyambungkan tabletnya ke layar besar di dinding. Deretan angka, diagram alir, dan dokumen muncul. Tim kami bekerja cepat. Rangga dan Bella, mereka tidak pintar. Mereka hanya serakah. Mereka telah melakukan markup dana renovasi lobi dan beberapa kamar suite selama 6 bulan terakhir. "Berapa?" tanya Anjani. Total kerugian yang sudah terkonfirmasi, 7,8 miliar rupiah. Anjani memejamkan mata sejenak. 7,8 miliar. Di hotel miliknya. Uang itu, lanjut Indra, dialihkan ke 3 rekening perusahaan cangkang yang didirikan oleh Bella. Dari sana, dicuci untuk membeli 1 unit apartemen mewah di pusat kota. Atas nama Bella. Indra menunjuk ke diagram lain. Sisa lainnya ditransfer secara rutin, dalam jumlah kecil-kecil, ke rekening Bu Indah. Total 1,2 miliar dalam setahun terakhir. Ini yang dia gunakan untuk arisan, membeli tas-tas palsu bermerek, dan membiayai gaya hidupnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya ada bunyi, bip, pelan dari monitor jantung janin. "Dan," kata Indra, suaranya terdengar ragu. "Ada yang lain, Nona. Ini mungkin akan sulit didengar." "Putar," perintah Anjani. Indra menekan sebuah tombol. Sebuah rekaman audio mulai diputar. Suaranya sedikit terdistorsi, tapi jelas. Itu adalah rekaman dari ruang kerja Bella. Tim Indra telah memasang penyadap beberapa jam lalu. Suara Bella. "Kamu yakin, Mas, kalau dia sudah melahirkan? Apa rencananya?" Suara Rangga. "Sudah aku bilang. Aku sudah bicara dengan orang di salah satu panti rehabilitasi swasta. Begitu bayinya lahir, kita bisa gunakan alasan postpartum depression. Bilang saja dia tidak stabil secara mental. Guncangan jiwa. Apalagi setelah dinasihati ibuku hari ini. Dia pasti syok. Kita masukkan dia ke sana. Tempatnya tenang. Jauh. Tidak ada yang bisa menemukannya." Suara Bella. "Lalu hartanya? Rumah kontrakan itu? Tabungannya?" Suara Rangga. "Bodoh. Bukan cuma itu. Aku sudah siapkan surat kuasa. Dia akan tanda tangan saat dia tidak stabil. Itu. Aku akan jadi wali tunggal untuk anak itu. Semua aset kecil yang dia punya, tabungannya, warisan kecil dari almarhum ayahnya yang pernah dia ceritakan, semuanya akan jadi milikku. Milik kita." Suara Bella. "Pintar sekali kamu, Mas, aku jadi tidak sabar." Rekaman itu berhenti. Anjani menatap layar monitor. Dia tidak bergerak, tapi tangannya terkepal di atas selimut rumah sakit. Begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menempatkan tangannya yang bebas di atas perutnya. Sang bayi menendang pelan, seolah bisa merasakan amarah ibunya. Ia menarik napas panjang. "Mereka," katanya pelan. Suaranya serak menahan amarah yang begitu pekat. "Mereka tidak hanya mengincar hartaku yang mereka kira sedikit. Mereka mengincar kebebasanku. Mereka berencana memisahkanku dari anakku." Dia menoleh ke Indra. Tidak ada air mata di matanya. Yang ada hanya api. "Indra." "Ya, Nona." "Panggil seluruh tim hukum. Siapkan rapat Dewan Direksi Jaringan Hotel besok pagi. Jam 9. Virtual." "Baik, Nona."
Saya akan pimpin sendiri. Dari sini. Dan Rangga, Nona? Tanya Indra. Anjani tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Senyum yang membuat Indra merinding. Oh, Rangga, katanya. Pastikan dia hadir di ruang rapat itu besok. Pastikan dia duduk di kursi paling depan. Pastikan dia tidak bisa lari kemana-mana. Malam itu panjang. Di kamar suite VVIP RS Salsabila, satu-satunya suara adalah bunyi, bip bip bip, yang teratur dari monitor detak jantung janin. Suara itu menjadi jangkar bagi Anjani di tengah lautan pikiran yang berkecamuk. Ia berbaring telentang. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit putih yang diterangi cahaya temaram lampu. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering di jalan aspal tadi. Yang tersisa kini adalah kekosongan yang dingin dan tajam. Ia mencoba memutar ulang ingatannya. Mencari-cari. Adakah satu tanda yang ia lewatkan? Ia teringat malam pertama Rangga mengajaknya kencan. Mereka makan di warung tenda pecel lele. Rangga berbicara penuh semangat tentang visinya. Tentang bagaimana ia ingin sukses dengan tangannya sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Aku mungkin bukan orang kaya, Chani, katanya waktu itu. Tapi aku punya harga diri. Anjani, yang seumur hidupnya dikelilingi pria-pria yang hanya melihat nama belakang, Salsabila, padanya, terpesona. Inilah pria yang ia cari. Pria tulus yang melihatnya sebagai Anjani, bukan sebagai pundi-pundi uang. Lalu lamaran itu. Aku mau kita mulai dari nol, kata Rangga, menggenggam tangannya. Aku mau kita hidup dari gajiku. Aku mau membuktikan bahwa aku menikahimu bukan karena siapa ayahmu. Ia menyetujuinya. Dengan antusias. Ia menanggalkan segalanya. Ia pindah ke rumah kontrakan sempit. Ia belajar memasak dengan panci seadanya. Ia belajar mencuci dengan tangan saat mesin cuci murah mereka rusak. Ia menertawakan ketidaknyamanan itu, menganggapnya sebagai petualangan romantis. Sekarang, kebodohan itu terasa seperti tamparan yang membakar. Itu semua bohong. Setiap kata, setiap janji, harga diri, yang Rangga banggakan ternyata hanyalah topeng tipis untuk menutupi rasa iri hati yang dalam. Mulai dari nol, bukanlah sebuah ajakan untuk berjuang bersama, melainkan sebuah cara bagi Rangga untuk menyeret Anjani turun ke levelnya, untuk mengendalikannya, untuk membuatnya merasa tidak berdaya. Dan ia berhasil. Selama 2 tahun, Anjani dengan sukarela masuk ke dalam sangkar yang Rangga bangun untuknya. Bunyi, bip-bip. Itu berlanjut. Detak jantung anaknya. Kemarahan yang baru, yang lebih gelap, muncul. Rekaman suara Rangga dan Bella terngiang lagi di kepalanya. Kita bisa gunakan alasan postpartum depression. Masukkan dia ke sana. Tempatnya tenang. Jauh. Aku akan jadi wali tunggal untuk anak itu. Semua aset akan jadi milikku. Mereka tidak hanya ingin mencuri uangnya, yang mereka kira hanya sedikit tabungan dan warisan kecil. Mereka ingin mencuri kehidupannya. Mereka ingin memisahkannya dari anaknya. Mereka ingin menghapusnya. Ia meletakkan tangannya di atas perutnya yang besar. Ia merasakan tendangan pelan dari dalam. Seolah sang bayi berkata, "Aku di sini, Bu. Aku berjuang." Tekad Anjani mengeras seperti baja. Ini bukan lagi soal uang yang dicuri. Ini bukan lagi soal hati yang dikhianati. Ini adalah perang untuk melindungi anaknya. Perang untuk bertahan hidup. Ia tidak akan kalah. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Menjelang subuh, ia baru bisa memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya lagi, hari sudah terang. Seorang perawat masuk dengan senyap, memeriksa infus dan tanda-tanda vitalnya. Kontraksinya sudah sangat berkurang, Nona Anjani. Bisik perawat itu ramah. Detak jantung bayinya juga sangat stabil. Istirahat semalam sepertinya membantu. Anjani hanya mengangguk. Istirahat. Ia tidak sedang istirahat. Ia sedang mengisi ulang amunisi. Pukul 7 pagi, pintu terbuka. Indra masuk. Ia tampak segar, seolah tidak tidur semalaman. Ia mengenakan setelan jas baru yang rapi. Di tangannya ada secangkir kopi hitam dan segelas air putih hangat dengan irisan lemon. "Selamat pagi, Nona," kata Indra. Ia meletakkan air putih di meja samping tempat tidur Anjani, dan menyimpan kopi untuk dirinya sendiri. Ia tahu Anjani tidak minum kopi selama hamil. "Pagi, Indra."
Bagaimana? Suara Anjani serak. Tim bekerja semalaman. Kami menemukan semuanya. Lebih detail dari laporan awal saya semalam, kata Indra. Ia tidak berbasa-basi. Ia tahu nonanya tidak suka itu. Ia menyalakan layar besar di dinding kamar, menghubungkannya dengan tabletnya. Pertama, soal markup, kata Indra. Layar menampilkan dokumen-dokumen berdampingan. Faktur pembelian dan katalog vendor resmi hotel. Seperti yang saya duga, Rangga dan Bella menggunakan vendor fiktif, PT Cipta Gemilang. Kami telusuri akta pendiriannya. Sebuah dokumen legal muncul, terdaftar atas nama Pranata. Setelah kami cek silang data kependudukan, Pranata adalah sepupu pertama Bella. Klasik, desis Anjani. Sangat klasik, balas Indra. Mereka tidak kreatif, hanya serakah. Lihat ini. Harga keran air standar hotel kita, 1,5 juta rupiah per unit. Harga yang mereka ajukan di faktur, 5 juta rupiah. 300% lebih. Dan ini disetujui Rangga untuk renovasi 120 kamar di wing utara. Itu baru dari keran air, Nona. Indra menggeser layar. Total, dari renovasi lobi, penggantian karpet, dan pengadaan perlengkapan kamar, mereka menggelembungkan dana sebesar 7,8 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Anjani menatap angka itu. Uang sebanyak itu dicuri dari bawah hidungnya, sementara ia sibuk menghitung uang receh untuk belanja sayur di pasar. Ironi itu terasa pahit. Kedua, aliran dana. Lanjut Indra. Sebuah diagram rumit muncul. 7,8 miliar ini masuk rekening PT Cipta Gemilang. Dari sana, terbagi dua. Satu aliran, 5 miliar, digunakan untuk membeli 1 unit apartemen di SCBD. Pembelian tunai. Sebuah foto apartemen mewah muncul. Lalu layar berganti menunjukkan akta jual beli. Atas nama Bella. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya, kata Anjani pelan. Dia pikir dia aman, Nona. Dia pikir Rangga adalah manajer kesayangan yang tidak akan pernah dicurigai. Indra menunjuk ke aliran dana kedua. Sisanya, 2,8 miliar, ditarik tunai dan ditransfer dalam jumlah-jumlah kecil secara acak selama setahun terakhir. 1,2 miliar diantaranya, bisa kami lacak, masuk langsung ke rekening pribadi Bu Indah. Laporan rekening koran Winda muncul di layar. Penuh dengan transaksi masuk bertanda, bonus, komisi, uang jajan dari Rangga. Dia memakai uang ini, kata Indra datar, untuk membeli tas-tas bermerek di butik langganannya. Tim kami sudah mengecek. Barangnya palsu. Dia membeli barang palsu dengan uang curian asli, hanya untuk pamer di arisannya. Anjani hampir tertawa. Betapa menyedihkan. Dan yang terakhir, Nona. Suara Indra menjadi lebih berat. Ini yang paling penting. Rencana panti rehabilitasi. Anjani menegakkan tubuhnya sedikit, mengabaikan rasa nyeri di punggungnya. Lanjutkan. Kami menyelidiki tempat yang Rangga sebutkan di rekaman itu. Panti rehabilitasi jiwa swasta. Namanya, Graha Pelita Harapan. Letaknya sangat terpencil di pelosok Sukabumi. Tempat itu bukan rumah sakit. Lebih mirip sanatorium dengan keamanan maksimum. Reputasinya buruk. Tempat itu dikenal di kalangan tertentu sebagai tempat membuang anggota keluarga yang tidak diinginkan. Jantung Anjani berdebar pelan. Sulit sekali untuk keluar dari sana begitu Anda masuk. Pemiliknya, seorang wanita bernama Sarmila, ternyata adalah teman arisan lama Bu Indah. Ini bukan rencana dadakan. Ini sudah direncanakan. Dan ini, Nona, kata Indra. Tim kami berhasil meretas server email panti itu subuh tadi. Sebuah email muncul di layar. Dari Rangga. Dikirim 2 minggu lalu. Subjek. Pertanyaan, perawatan jangka panjang. Isi, selamat siang, Ibu Sarmila. Saya Rangga, putra Ibu Indah. Saya ingin bertanya tentang prosedur untuk perawatan jangka panjang. Istri saya sedang hamil tua dan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental yang parah. Kami khawatir dia akan mengalami depresi pasca melahirkan yang berat dan membahayakan dirinya serta bayinya. Bisakah kami mengatur penjemputan darurat pasca dia melahirkan? Kami membutuhkan tempat yang tenang dan aman, di mana dia tidak bisa diganggu atau mengganggu. Mohon info prosedur dan biayanya.
Semua akan kami urus secara privat. Anjani membaca email itu kata per kata. Ketidakstabilan mental. Membahayakan dirinya. Penjemputan darurat. Tidak bisa diganggu atau mengganggu. Dia sedang hamil, dan suaminya, ayah dari anak ini, sudah merencanakan untuk memenjarakannya. Anjani memejamkan mata. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Dia mencengkeram selimut rumah sakit. Dia menatap monitor detak jantung bayinya. Bip bip bip. Suara itu menenangkannya. Suara itu adalah fokusnya. Mereka, kata Anjani, suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Tidak hanya ingin memenjarakan saya. Mereka ingin menghapus saya dari kehidupan anak saya sendiri. Ia membuka matanya. Semua keraguan, semua sisa rasa sakit hati, lenyap. Yang ada hanya es. Indra, katanya, suaranya kini kembali tegas dan jelas. Ya, Nona. Siapkan rapat Dewan Direksi Jaringan Hotel. Jam 9 pagi ini. Virtual. Semua Dewan Direksi, Nona, termasuk Pak Tirtayasa. Terutama Pak Tirtayasa. Saya mau semua hadir. Tidak ada pengecualian. Baik, Nona. Siapkan semua dokumen ini. Semua bukti. Faktur, rekening koran, akta jual beli, email itu. Saya mau semua ditampilkan. Jangan ada yang terlewat. Akan disiapkan, Nona. Dan pastikan, lanjut Anjani, koneksi video dari kamar ini stabil. Kualitas suaranya harus jernih. Saya mau mereka melihat saya. Saya mau mereka mendengar setiap kata saya. Indra mengangguk. Pasti, Nona. Bagaimana dengan Pak Rangga? Anjani menatap Indra. Seulas senyum tipis, sedingin es, tersungging di bibirnya. Pastikan dia hadir di ruang rapat utama hotel. Pastikan dia duduk di kursi paling depan. Jangan biarkan dia lari. Pukul 8:30 pagi. Rangga tidak tidur sama sekali. Dia duduk di kursi kerjanya yang empuk. Tapi rasanya seperti duduk di atas bara api. Semalaman, dua pria berwajah datar yang mengaku dari tim audit internal Jakarta telah mencecarnya dengan pertanyaan. Mereka bergantian. Satu keluar, satu masuk. Mereka menunjukkan tumpukan dokumen. Faktur-faktur dari PT Cipta Gemilang. Laporan transfer bank. Rangga menyangkal semuanya. Saya tidak tahu menahu soal ini, katanya, untuk ke-100 kalinya. Suaranya parau. Bella yang mengurus semua vendor. Saya hanya tanda tangan persetujuan akhir. Saya percaya padanya. Anda menandatangani faktur dengan markup 300%. Pak Rangga, Anda menyebut itu, percaya? Tanya auditor berwajah dingin itu. Saya tidak mengecek sedetail itu. Saya sibuk. Sibuk mentransfer uang ke rekening ibu Anda? Tanya auditor itu lagi, sambil menyodorkan rekening koran Winda. Rangga pucat. Itu uang saya pribadi. Uang untuk orang tua saya. Uang pribadi dari komisi, vendor. Pak, kami sudah melacak alirannya. Rangga membanting meja. Saya tidak mau bicara lagi. Saya mau pengacara saya. Dan di mana istri saya? Di mana ibu saya? Kalian menyembunyikan mereka, kan? Auditor itu hanya menatapnya. Jam 9 pagi ini, Anda diminta hadir di ruang rapat Dewan. Dewan Direksi ingin berbicara langsung dengan Anda. Jantung Rangga mencelos. Dewan Direksi. Dari Jakarta. Ini buruk. Ini sangat buruk. Dia mencoba menelepon Bella. Ponselnya mati. Dia mencoba menelepon ibunya. Ponselnya masih mati. Dia seperti tikus dalam perangkap. Pukul 8.50. Dua petugas keamanan hotel masuk ruangannya. Bukan petugas keamanan biasa. Ini tim keamanan internal yang wajahnya jarang ia lihat. Postur mereka tegap seperti militer. Mari, Pak Rangga. Rapat akan dimulai. Rangga digiring. Dia merasa seperti seorang pesakitan. Dia merapikan dasinya yang kusut dan kemejanya yang lecek. Penampilannya berantakan. Matanya merah. Dia masuk ke ruang rapat utama. Ruangan itu besar, dingin, dan jendelanya tertutup tirai. Di meja kayu panjang yang dipernis mengkilap, sudah duduk beberapa kepala departemen lain. Mereka semua menunduk.
tidak berani menatapnya. Di depan ruangan, sebuah layar proyektor raksasa menyala, menampilkan logo Salsabila Group. Rangga duduk di kursi yang ditunjuk, tepat di tengah, menghadap layar. Tepat pukul 9. Layar berganti. Satu persatu, kotak-kotak video muncul. Wajah-wajah serius dan berwibawa memenuhi layar. Para dewan direksi. Rangga mengenali beberapa dari mereka dari majalah bisnis. Orang-orang ini adalah dewa di perusahaan. Salah satu dari mereka, Pak Tirtayasa, pria tua berambut putih yang paling dihormati, berdeham. Suaranya menggema di ruangan yang senyap. Selamat pagi. Kita mengadakan rapat darurat pagi ini karena ada temuan audit yang sangat serius di cabang ini. Temuan yang menyangkut integritas dan kerugian finansial yang signifikan. Semua kepala departemen menunduk semakin dalam. Rangga merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Untuk memimpin rapat ini, lanjut Pak Tirtayasa, dan untuk menjelaskan situasinya secara langsung, saya serahkan kepada pimpinan tertinggi kita yang akan bergabung secara virtual. Pimpinan tertinggi? Rangga mengira Pak Tirtayasa adalah yang tertinggi. Layar berganti lagi. Kini hanya menampilkan satu kotak video. Dan dunia Rangga berhenti berputar. Di layar itu, adalah Anjani. Tapi ini bukan Anjani yang ia kenal. Ini bukan istri penurut berwajah kuyu dalam balutan daster katun. Ini adalah Anjani yang berbaring di atas ranjang yang tampak mewah. Dia memakai blus sutra berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya yang panjang disisir rapi ke belakang. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan aura kekuasaan dan ketenangan yang menusuk. Dia terlihat seperti seorang ratu. Rangga ternganga. "Chani?" bisiknya. Semua orang di ruangan itu, termasuk Pak Tirtayasa di layar, membungkukkan badan sedikit. "Selamat pagi, Nona Anjani." "Nona Anjani." "Bukan, Bu Rangga." "Selamat pagi." Suara Anjani memenuhi ruangan. Suaranya tenang, datar, dan jernih. Tidak ada emosi. "Saya Anjani Salsabila. Bagi yang belum tahu, saya adalah pemilik saham mayoritas Salsabila Group, menggantikan almarhum ayah saya, Surya Salsabila." Salsabila. Anjani Salsabila. Nama itu, nama yang sama dengan nama perusahaan. Nama yang ia anggap hanya kebetulan. Nama yang ia anggap berasal dari keluarga biasa. Rangga merasakan darahnya surut dari wajahnya. Dia tidak bisa bernapas. "Istriku." Gumamnya. Otaknya tidak bisa memproses. "Kita di sini," lanjut Anjani, matanya menatap lurus ke kamera, seolah menembus ribuan kilometer, langsung ke mata Rangga. "Untuk membahas penggelapan dana skala besar yang terjadi di hotel ini." "Chani, tunggu, ini pasti salah paham." Rangga berdiri, suaranya bergetar. "Ini apa-apaan? Kamu. Duduk," kata Anjani. Suaranya tidak meninggi. Tapi perintah itu begitu mutlak, begitu dingin, sehingga kaki Rangga lemas dan dia jatuh kembali ke kursinya. "Anda akan bicara jika saya persilakan, Pak Rangga." "Pak Rangga." Panggilan itu seperti tamparan. "Indra," kata Anjani ke seseorang di luar kamera. Layar di samping Anjani menyala, menampilkan semua bukti yang sudah Indra siapkan. Faktur palsu dari PT Cipta Gemilang. Akta pendirian perusahaan atas nama sepupu Bella. Perbandingan harga keran air. Diagram aliran dana 7,8 miliar. Foto apartemen mewah. Akta jual beli atas nama Bella. Laporan rekening koran Winda. Anjani membiarkan semua bukti itu tampil selama beberapa detik dalam keheningan yang mencekam. "Selama 6 bulan terakhir," kata Anjani, memulai narasinya. "Manajer hotel ini, Rangga Pradana." Dia menyebut nama itu seolah sedang membaca laporan cuaca. "Telah secara sistematis mencuri dari perusahaan ini, bersekongkol dengan stafnya, Bella, dan menggunakan ibunya, Winda, sebagai penadah." Para direksi di layar menatap dengan wajah kaku. Para kepala departemen di ruangan itu menahan napas. Total kerugian terkonfirmasi, 7,8 miliar rupiah. Uang perusahaan yang digunakan untuk membeli apartemen pribadi dan membiayai gaya hidup mewah keluarganya. Sementara dia menempatkan saya, istrinya yang sedang hamil, di rumah kontrakan sempit dengan alasan ingin hidup sederhana.
Suara Anjani tetap datar. Tapi kata-kata terakhir itu menusuk tajam. Chani, tidak. Itu tidak benar. Rangga berteriak putus asa. Aku bisa jelaskan. Itu semua ide Bella. Dia menjebakku. Dan ibuku tidak tahu apa-apa. Bohong, kata Anjani. Kami punya rekamannya. Kami punya semua bukti transfernya. Pak Tirtayasa. Anjani mengalihkan pandangannya ke kotak video Pak Tirtayasa. Saya rasa buktinya sudah jelas dan tidak terbantahkan. Pak Tirtayasa mengangguk. Dewan Direksi telah melihat semua bukti ini sebelum rapat. Kami sepakat. Kami merekomendasikan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Dan kami serahkan kepada Anda, Nona Anjani, untuk menempuh jalur hukum. Anjani mengangguk. Lalu, dia kembali menatap Rangga. Kamera menyorot wajah Anjani. Dia menatap Rangga. Lama. Rangga Pradana. Katanya, mulai detik ini, Anda dipecat dari Salsabila Group. Semua aset Anda yang terbukti dibeli dari uang perusahaan akan disita. Tim hukum kami sedang dalam proses mengambil alih apartemen atas nama Bella hari ini. Dan kami akan mengajukan tuntutan pidana atas penggelapan dana, penipuan, dan pencucian uang. Hidup Rangga hancur dalam sekejap. Dia jatuh dari kursinya. Dia berlutut di lantai yang dingin. Chani, ampun. Chani, tolong. Jangan lakukan ini. Dia menangis. Air mata dan ingus bercampur. Kamu istriku. Chani, kita punya anak. Tolong pikirkan anak kita. Anak kita? Anjani mengulang kata itu. Untuk pertama kalinya, suaranya bergetar. Tapi bukan karena sedih. Karena amarah. Anak yang ingin kamu pisahkan dari ibunya. Anak yang ibunya kamu rencanakan untuk dimasukkan ke panti rehabilitasi jiwa dengan alasan depresi pasca melahirkan. Anak yang ibunya kamu biarkan didorong keluar dari mobil oleh ibumu di tengah hujan badai kemarin. Seluruh ruangan terkesiap. Para direksi menatap Rangga dengan tatapan jijik dan ngeri. Ini lebih dari sekadar pencurian uang. Itu dari mana kamu tahu? Rangga tergagap. Dia sadar. Dia sudah tamat. Dia tahu semuanya. Chani, aku mohon. Chani, itu semua salah ibuku. Dia yang menghasutku. Dia yang punya ide. Aku hilaf. Chani, aku cinta sama kamu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Rangga merangkak ke arah layar, seolah bisa menyentuh Anjani. Anjani menatap sosok pria yang menangis dan memohon di lantai itu. Pria yang pernah ia cintai. Kini yang ia rasakan hanyalah jijik. Kesempatan, katanya. Kesempatanmu sudah habis saat kamu membiarkan ibumu menghinaku pertama kali. Kesempatanmu lenyap saat kamu mulai mencuri dari perusahaan ini. Dan kesempatanmu terkubur saat kamu berencana memenjarakanku dan meninggalkan aku di jalanan. Semua permainan busukmu sudah selesai, Rangga, kata Anjani. Dia menarik napas. Keamanan, katanya. Suaranya kembali dingin dan datar. Bawa dia keluar. Serahkan pada pihak berwajib. Mereka sudah menunggu di lobi. Tidak, Anjani. Jangan. Anjani. Ampuni aku. Anjani. Dua petugas keamanan yang tadi menggiringnya masuk. Mereka mengangkat tubuh Rangga yang meronta-ronta. Lepaskan aku. Dia istriku. Anjani. Tolong aku. Chani. Teriakan Rangga bergema di ruang rapat, lalu perlahan menghilang saat dia diseret keluar pintu. Pintu tertutup. Ruangan itu hening senyap. Di layar, Anjani menutup matanya sejenak. Dia tampak sangat lelah. Rapat selesai, katanya. Layar yang menampilkan wajah Anjani mati. Di kamar VVIP rumah sakit, Anjani bersandar di bantalnya. Tangannya gemetar. Dia berhasil. Langkah pertama yang paling berat telah selesai. Dia tidak merasa menang. Dia merasa hampa. Tapi dia tahu, ini harus dilakukan. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Detak jantung bayinya masih terdengar. Bip, bip, bip. Kita aman sekarang, sayang, bisiknya. Ibu akan pastikan, tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Dan untuk pertama kalinya dalam 24 jam yang panjang, Anjani membiarkan dirinya benar-benar beristirahat. Sudah 3 hari Anjani berada di RS Salsabila. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun.
Kontraksinya telah sepenuhnya berhenti, berkat obat-obatan yang kuat dan istirahat total. Bayinya aman. Detak jantungnya yang stabil dimonitor menjadi satu-satunya melodi yang menenangkan Anjani di tengah badai. Secara fisik, dia membaik, tapi secara mental, dia sedang menempa dirinya kembali. Setiap jam, Indra memberinya laporan. Rangga ditahan di sel sementara atasannya menunggu proses hukum. Tapi Anjani menahannya. Dia belum ingin proses itu berjalan. Belum. Bella juga diamankan di lokasi terpisah. Dia, tidak seperti Rangga, langsung bernyanyi. Dia menceritakan semuanya, menyerahkan bukti-bukti tambahan, berharap mendapat keringanan hukuman. Dia menukar Rangga dengan kebebasannya sendiri. Dan Winda ditempatkan di rumah aman, tapi kondisinya lebih mirip tahanan rumah. Dia terus-menerus menangis dan histeris, memohon untuk bertemu putranya, memohon untuk bertemu Anjani. Anjani tahu dia tidak bisa menunda ini. Dia tidak bisa memulai hidup baru sebelum menutup buku lama ini dengan tangannya sendiri. Indra, panggil Anjani pagi itu. Suaranya sudah kembali kuat. Indra, yang sedang membaca laporan di sofa sudut, segera berdiri. Ya, Nona. Siapkan ruang pertemuan di lantai ini. Atur pertemuan hari ini. Jam 2 siang. Indra mengerutkan kening. Nona, Dr. Herman menyarankan Anda istirahat total. Pertemuan ini adalah bagian dari istirahat saya, kata Anjani tegas. Saya tidak bisa istirahat sebelum saya melihat wajah mereka. Bawa mereka bertiga. Rangga, Winda, dan Bella. Bertiga sekaligus. Bawa Winda dulu. Lalu Rangga. Lalu Bella. Saya ingin bicara pada mereka satu persatu. Lalu bersama-sama. Siapkan tim hukum saya. Saya mau Pak Bima yang memimpin. Dan siapkan semua dokumen. Baik. Nona, akan saya siapkan. Pukul 13.55. Anjani sudah duduk. Bukan di ranjang rumah sakit. Atas permintaannya, Indra mendorongnya dengan kursi roda ke ruang pertemuan VVIP di ujung koridor. Ruangan itu berdinding kaca tebal, kedap suara, dengan pemandangan taman di atap rumah sakit. Anjani tidak mau terlihat sakit. Dia menolak memakai jubah pasien. Dia mengenakan gaun katun longgar berwarna krem yang elegan. Dia duduk di sebuah kursi berlengan yang nyaman, dengan bantal menopang punggungnya. Dia tampak tenang, tapi matanya setajam baja. Pak Bima, kepala tim hukum Salsabila Group, seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa, duduk di sampingnya. Dua pengacara muda duduk di belakangnya. Indra berdiri di dekat pintu. Pintu terbuka. Winda masuk. Dia tidak didorong atau diborgol, tapi diapit oleh dua penjaga keamanan berwajah datar. Transformasinya mengejutkan. Wanita angkuh yang selalu memakai blus sutra dan parfum menyengat itu telah lenyap. Di hadapannya kini adalah wanita parubaya yang tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya lepek dan acak-acakan. Dia memakai pakaian tahanan sederhana. Matanya bengkak dan merah karena menangis berhari-hari. Begitu melihat Anjani duduk di sana, anggun dan berkuasa, kaki Winda lemas. Dia tidak berjalan. Dia berlari kecil, lalu menjatuhkan dirinya di lantai. Dia bersujud, persis seperti yang dilakukannya di jalan aspal yang basah itu. Nona Anjani, ampun. Isaknya, suaranya pecah. Dia menangis histeris, membentur-benturkan kepalanya pelan ke lantai marmer. Maafkan saya, Nona, saya mohon, saya dibutakan. Anjani hanya menatapnya. Tidak ada belas kasihan di matanya. Tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan. Ampuni saya. Nona, saya yang salah. Saya yang jahat. Winda meratap. Jangan penjarakan saya. Nona, saya sudah tua, saya tidak akan sanggup. Berdirilah, kata Anjani. Suaranya pelan tapi berwibawa. Winda tidak berani. Dia hanya menggeleng, terus menangis. Ibu Winda, kata Pak Bima, kami minta Anda duduk. Nona Anjani tidak punya banyak waktu. Penjaga keamanan mengangkat Winda, mendudukannya di kursi di seberang meja. Dia terus terisak, menutupi wajahnya. Tolong, Nona, Rangga putra saya. Dia mulai lagi. Dia tidak salah. Saya yang menghasutnya. Saya yang meracuni pikirannya. Dia anak baik. Nona,
Dia hanya terlalu sayang ibunya. Hukum saya saja. Penjarakan saya. Tapi bebaskan Rangga. Nona, saya mohon dia calon ayah. Anjani nyaris tertawa mendengar kata-kata itu. Calon ayah. Anda memintaku membebaskan orang yang bersekongkol untuk memasukkan saya ke rumah sakit jiwa? Tanya Anjani datar. Winda terdiam. Tangisnya berhenti sejenak. Dia menatap Anjani dengan ngeri. Dia cerita pada Nona. Saya punya rekamannya, kata Anjani. Saya punya emailnya ke panti rehabilitasi milik teman arisan Anda. Wajah Winda pucat pasi. Dia sadar. Anjani tahu segalanya. Bukan hanya soal uang, tapi rencana paling busuk mereka. Itu juga ide saya, Nona. Winda berbohong dengan putus asa. Rangga tidak mau. Saya yang paksa dia. Sungguh. Anjani memalingkan wajahnya. Dia muak. Indra, bawa yang berikutnya. Tidak, Nona. Tunggu. Saya mohon. Pintu terbuka lagi. Rangga masuk. Dia diborgol. Borgol itu dilepas oleh penjaga begitu dia masuk ke ruangan. Dia mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusut. Ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Dia tampak seperti orang linglung. Dia melihat Anjani. Lalu dia melihat ibunya, Winda, yang sedang menangis. Mata Rangga tidak tertuju pada Anjani. Matanya tertuju pada ibunya. Rangga nak. Winda mencoba berdiri. Ibu. Suara Rangga meledak. Bukan suara permohonan. Itu adalah suara kemarahan murni. Ini semua karena ibu. Rangga melangkah maju, bukan ke arah Anjani, tapi ke arah ibunya. Dia menunjuk wajah Winda dengan jari gemetar. Ibu yang menghancurkan hidupku. Ibu yang sejak awal meracuniku. Bilang Anjani tidak selevel. Bilang aku harus cari yang lebih baik. Bilang Bella lebih pantas. Nak, ibu cuma mau yang terbaik. Terbaik? Teriak Rangga. Terbaik untuk ibu. Ibu yang minta uang terus. Ibu yang pamer. Ibu yang tidak pernah puas. Aku melakukan ini semua untuk siapa? Untuk ibu. Rangga, jaga bicaramu. Itu ibumu. Kata Anjani pelan. Rangga menoleh pada Anjani. Tatapannya kini berubah menjadi tatapan putus asa seorang pria yang terpojok. Chani, aku hilaf. Aku tertekan. Ibu menekanku di rumah. Bella merayuku di kantor. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi, kata Anjani, solusinya adalah mencuri 7,8 miliar dari perusahaan istrimu sendiri. Rangga tersentak. Aku tidak tahu itu perusahaanmu. Chani, sumpah, aku kira itu hanya kebetulan nama, aku kira kamu. Hanya perempuan miskin yang beruntung menikahimu. Potong Anjani. Rangga tidak bisa menjawab. Aku tidak tahu kalau kamu sekaya ini. Chani, serunya, seolah itu bisa menjadi pembelaan. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah, aku akan bersikap baik padaku. Anjani menggelengkan kepalanya pelan. Itu intinya, Rangga, kamu hanya mencintai apa yang aku miliki, atau apa yang tidak aku miliki. Kamu tidak pernah mencintaiku. Aku cinta kamu, Chani, aku masih cinta kamu. Anjani menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya ada rasa lelah. Cukup bualanmu, kata Anjani. Aku tahu segalanya. Soal panti rehabilitasi. Soal rencana mengambil hak asuh anakku. Soal emailmu ke Ibu Sarmila. Wajah Rangga berubah menjadi seputih kertas. Dia tahu email itu. Dia tahu dia sudah tamat. Indra, kata Anjani lagi. Pintu terbuka untuk ketiga kalinya. Bella masuk. Berbeda dengan Winda yang histeris atau Rangga yang hancur. Bella tampak tenang. Dia mengenakan pakaiannya sendiri. Celana bahan dan blus yang rapi. Wajahnya pucat. Tapi riasannya tipis. Dia tidak sendirian. Dia didampingi oleh seorang pengacara yang tampak cerdas. Rangga dan Winda menatap Bella dengan kaget. Bella, seru Rangga. Kamu di sini? Kamu bela aku, kan? Katakan pada mereka. Ini semua salah paham.
Bella bahkan tidak menoleh ke arah Rangga. Dia berjalan lurus ke arah Pak Bima. "Pak Bima," kata pengacara Bella. "Klien saya, Nona Bella, ada di sini seperti yang diminta." Dia siap menandatangani surat pengalihan aset apartemen yang dibeli dengan dana hasil kejahatan. Dan dia siap memberikan kesaksian penuh di pengadilan sebagai saksi kunci, dengan imbalan kekebalan parsial atas tuntutan. Mata Rangga membelalak. "Apa? Bella, kamu mengkhianatiku." Winda menjerit. "Perempuan ular, kamu menjebak anakku." Bella akhirnya menoleh. Dia menatap Rangga, lalu Winda. Tatapannya dingin. "Menjebak? Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Kalian berdua yang memulai ini. Kalian yang serakah. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku di penjara hanya karena laki-laki bodoh sepertimu, Rangga. Atau karena ibu matre sepertimu." "Kurang ajar," Rangga menerjang. Tapi dua penjaga keamanan langsung menahannya. "Cukup." Suara Anjani menghentikan kekacauan itu. Semua mata tertuju padanya. Anjani memandang mereka bertiga. Winda yang menangis putus asa. Rangga yang gemetar karena amarah dan dikhianati. Bella yang berdiri tegak dengan sikap pragmatisnya yang dingin. Inilah orang-orang yang hampir menghancurkan hidupnya. "Sekarang," kata Anjani pelan, "kalian semua sudah tahu posisi masing-masing. Pak Bima, jelaskan pada mereka pilihannya." Pak Bima berdiri. Dia adalah pusat ketenangan di tengah ruangan yang penuh dengan keputusasaan dan pengkhianatan. Dia membuka sebuah map kulit tebal, mengeluarkan dua tumpukan dokumen. Tumpukan pertama tebalnya beberapa sentimeter. Tumpukan kedua jauh lebih tebal. "Baik," kata Pak Bima. Suaranya yang berat dan tenang membelah keheningan. "Nona Anjani, demi kesehatan beliau dan bayinya, tidak ingin memperpanjang masalah ini di muka publik jika tidak terpaksa." Dia menatap Rangga dan Winda. Bella dan pengacaranya hanya menyimak, karena posisi mereka sudah dinegosiasikan sebelumnya. "Di depan Anda ada dua pilihan," lanjut Pak Bima. "Pilihan pertama adalah berkas di sebelah kiri saya." Dia menepuk tumpukan dokumen yang lebih tipis. Di dalamnya ada 1. Surat gugatan cerai talak dari Nona Anjani kepada saudara Rangga, dengan alasan perselingkuhan dan penipuan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Nona Anjani, dan saudara Rangga melepaskan semua hak wali di masa depan. Rangga tersentak. "Melepaskan hak wali." 2. Lanjut Pak Bima. "Surat pengakuan utang dan pengalihan aset. Anda berdua, Rangga dan Winda, akan mengakui telah mengambil dana 7,8 miliar rupiah. Anda akan menyerahkan semua aset yang Anda beli menggunakan uang itu. Apartemen atas nama Bella, sisa uang di rekening PT Cipta Gemilang, dan semua sisa dana di rekening Ibu Winda. Semua akan dikembalikan ke kas perusahaan." 3. Pak Bima mengambil lembar terakhir, perjanjian kerahasiaan dan penyelesaian. "Anda dilarang keras, seumur hidup Anda, untuk menghubungi Nona Anjani, putranya, atau keluarga besar Salsabila. Anda dilarang membicarakan kasus ini kepada media manapun. Jika Anda melanggar, denda 100 miliar rupiah akan langsung berlaku." Rangga dan Winda menatap tumpukan kertas itu dengan ngeri. Ini adalah pemusnahan total. Mereka akan kehilangan segalanya. "Jika Anda menandatangani semua ini," kata Pak Bima, "di sini, hari ini, Nona Anjani setuju untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana terhadap Anda berdua." Mata Rangga dan Winda terangkat. Ada secercah harapan. Tidak di penjara. "Tapi," kata Pak Bima, suaranya menjadi lebih berat, "ada pilihan kedua." Dia meletakkan tangannya di atas tumpukan dokumen yang jauh lebih tebal di sebelah kanannya. "Ini adalah berkas tuntutan pidana lengkap yang akan tim kami daftarkan ke Kejaksaan Agung sore ini juga." Dia mengangkat lembar pertama. Tuntutan pertama, penggelapan dana dalam jabatan, Pasal 374 KUHP. Ancaman hukuman, 5 tahun penjara. Dia mengangkat lembar kedua. Tuntutan kedua, penipuan korporasi, Pasal 378. Ancaman hukuman, 4 tahun penjara. Dia mengangkat lembar ketiga. Tuntutan ketiga, tindak pidana pencucian uang. Ini undang-undang khusus. Ancaman hukuman, maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Rangga gemetar hebat. Winda mulai terisak lagi. "Dan
Pak Bima berhenti sejenak, menatap Winda dan Rangga bergantian. Tuntutan keempat, yang paling serius. Ini terpisah dari kejahatan korporasi. Dia mengeluarkan salinan email Rangga ke panti rehabilitasi dan laporan polisi yang dibuat Anjani atas insiden di jalan. Persekongkolan jahat untuk melakukan perampasan kebebasan seseorang. Pasal 333 KUHP. Dan bagi Anda, Ibu Winda, Pasal 351, penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang diperberat karena korbannya sedang hamil. Dan Pasal 338, percobaan pembunuhan, karena Anda meninggalkannya dalam kondisi yang membahayakan nyawa. Tidak, saya tidak bermaksud membunuhnya, jerit Winda. Hukum tidak peduli niat Anda, Bu. Hukum melihat fakta, kata Pak Bima dingin. Jika semua ini digabungkan, kalian berdua melihat sisa hidup kalian di penjara. Nona Bella, dia mengangguk ke arah Bella, telah setuju menjadi saksi mahkota untuk semua tuntutan ini. Kesaksiannya akan memberatkan kalian berdua secara maksimal. Bella menatap lurus ke depan, tidak goyah. Dia sudah memilih jalannya. Keheningan total menyelimuti ruangan. Hanya terdengar isak tangis Winda. Anjani, yang diam sejak tadi, akhirnya angkat bicara. Saya tidak tertarik memenjarakan kalian, katanya pelan, suaranya lelah. Saya tidak tertarik balas dendam. Saya hanya ingin kalian enyah dari hidup saya. Saya ingin anak saya lahir di dunia yang bersih dari racun kalian. Dia menatap Rangga. Dulu kamu bilang, kamu mau kita mulai dari nol. Sekarang, aku berikan kamu kesempatan itu. Kamu akan kehilangan segalanya. Kamu akan kembali jadi nol. Kamu dan ibumu. Dia bersandar di kursinya, mengelus perutnya. Pilihannya ada di tangan kalian. Kebebasan dalam kemiskinan, atau sisa hidup kalian di balik jeruji besi. Pak Bima, beri mereka pulpen. Pak Bima mendorong tumpukan dokumen pertama dan sebuah pulpen ke tengah meja. Winda tidak berpikir dua kali. Dia merangkak ke meja, menyambar pulpen. Itu. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Mana? Di mana? Ibu, teriak Rangga. Tanda tangani, nak, isak Winda. Tangannya gemetar hebat mencari-cari tempat tanda tangan. Ibu tidak mau dipenjara. Ibu tidak mau. Tanda tangani saja. Kita bisa cari uang lagi. Tapi kita tidak bisa keluar dari penjara. Rangga menatap tumpukan kertas itu. Surat cerai. Surat pelepasan hak asuh. Surat pengakuan utang. Ini adalah surat kematian sosialnya. Dia menatap Anjani. Dia mencari sisa cinta. Sisa belas kasihan. Dia tidak menemukan apa-apa. Yang dia temukan hanyalah mata seorang wanita asing yang menatapnya dengan dingin. Wanita yang telah ia hancurkan kepercayaannya. Jani, bisiknya. Tanda tangani, Rangga, kata Anjani. Atau saya akan berubah pikiran. Ancaman itu nyata. Rangga menunduk. Bahunya terkulai. Dia kalah. Kalah total. Dia mengambil pulpen dari tangan ibunya. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Pertama, Bella. Dia menandatangani surat pengalihan aset apartemen dan surat kesaksiannya. Pengacaranya memeriksa setiap lembar. Setelah selesai, dia dan pengacaranya diantar keluar oleh Indra. Dia tidak menoleh ke belakang. Lalu, Winda. Dia menandatangani surat pengalihan dana di rekeningnya. Dia menandatangani perjanjian kerahasiaan. Dia menangis di setiap lembar. Air matanya menetes di atas kertas. Terakhir, Rangga. Dia duduk kaku. Pak Bima menyodorkan lembar demi lembar. Ini, di sini, pengakuan penggelapan dana. Rangga menandatanganinya. Ini, pengalihan aset tersisa. Rangga menandatanganinya. Ini, perjanjian kerahasiaan. Rangga menandatanganinya. Lalu, Pak Bima menyodorkan lembar terakhir. Surat cerai dan surat pelepasan hak asuh anak. Tangan Rangga berhenti. Dia menatap kertas itu. Melepaskan seluruh hak sebagai ayah wali, atau kerabat secara permanen. Dia akan punya anak. Anak yang tidak akan pernah mengenalnya. Anak yang akan menyandang nama Salsabila, bukan namanya. Jani, jangan soal anak. Rintihnya. Kamu sudah kehilangan hak itu saat kamu berencana memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa, kata Anjani,
Suaranya sedingin es. Tanda tangani. Rangga memejamkan mata. Air mata panas jatuh ke atas dokumen. Dengan tangan gemetar, dia membubuhkan tanda tangannya. Dia menceraikan Anjani Salsabila. Dia menghapus dirinya sendiri dari kehidupan anaknya. Selesai. Pak Bima dengan tenang mengumpulkan semua dokumen. Dia memeriksanya satu persatu. Semuanya lengkap, katanya kepada Anjani. Anjani mengangguk. Saat itulah, kenyataan menghantam Winda. Semua sudah ditandatangani. Mereka bebas, tapi mereka tidak punya apa-apa. Putranya diceraikan. Putranya hancur. Dia tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Semua hilang. Bisiknya. Rasa teror dan kehilangan itu terlalu berat. Matanya memutih, dan dia ambruk ke samping, pingsan dari kursinya ke lantai. "Ibu!" teriak Rangga. Tapi dia terlalu lemas untuk bergerak. Dia hanya bisa menatap ibunya yang tergeletak di lantai. Petugas keamanan bergerak maju, hendak menolong Winda. Anjani memberi isyarat pada Indra. Indra segera bergerak ke belakang kursi roda Anjani. "Tugas saya sudah selesai di sini," kata Anjani kepada para pengacaranya. "Pak Bima, urus sisanya. Pastikan mereka berdua diantar keluar dari gedung ini setelah Ibu Winda sadar. Mereka tidak boleh membawa apapun selain pakaian yang mereka kenakan." "Baik, Nona." Indra mendorong kursi roda Anjani menuju pintu. "Anjani!" Rangga memanggilnya dengan sisa tenaga. Anjani berhenti di ambang pintu, tapi dia tidak menoleh. Aku minta maaf," bisik Rangga. Anjani terdiam sesaat. "Sudah terlambat, Rangga," katanya. "Selamat tinggal." Dia dan Indra keluar dari ruangan itu, meninggalkan Rangga yang terduduk lemas di kursinya, menatap ibunya yang pingsan di lantai, di tengah reruntuhan kehidupan yang baru saja dia tanda tangani sendiri. Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu berlalu dalam keheningan yang tebal. Anjani meminta agar tidak ada yang mengunjunginya selain Dr. Herman dan Indra. Dia membutuhkan waktu. Bukan untuk berduka atas pernikahannya yang hancur, duka itu terasa seperti luka lama yang sudah kering, tetapi untuk memproses, untuk mengatur ulang fondasi hidupnya. Dia masih di kamar VVIP itu. Kamar itu telah menjadi bentengnya, kepompongnya. Di luar sana, tim hukum Pak Bima bekerja dengan senyap dan efisien. Semua aset telah disita. Apartemen atas nama Bella dikosongkan dan segera dilelang internal. Rangga dan Winda, setelah Winda siuman, diantar keluar dari lobi rumah sakit oleh keamanan. Mereka tidak diizinkan kembali ke rumah kontrakan. Mereka hanya diberi satu tas kecil berisi pakaian ganti yang sudah disiapkan Indra, lalu dilepaskan begitu saja di terminal bus terdekat. Mereka lenyap, seperti dua hantu yang terusir dari sebuah rumah. Anjani tidak bertanya kemana mereka pergi. Dia tidak peduli. Sekarang, fokusnya hanya satu, bayi di dalam kandungannya. Dia mematuhi setiap instruksi Dr. Herman. Dia makan makanan sehat yang disiapkan ahli gizi rumah sakit. Dia tidur berjam-jam. Dia membaca buku-buku tentang manajemen dan juga tentang merawat bayi. Dia memulihkan kekuatannya, baik fisik maupun mental. Tapi dia tidak diam. Anjani Salsabila yang pasif dan penurut telah mati di jalan aspal itu. Yang lahir kembali adalah seorang pemimpin. Dari ranjang rumah sakitnya, dia mulai mengambil alih kendali penuh Salsabila Group. "Indra," panggilnya suatu sore, seminggu setelah insiden itu. Dia sudah bisa duduk di kursi kerja yang nyaman di dekat jendela. Laptopnya terbuka. "Ya, Nona. Kasus di hotel itu. Saya tidak mau itu terulang di properti kita yang lain. Saya mau audit forensik menyeluruh di semua lini bisnis. Hotel, rumah sakit, properti, semua. Itu akan memakan biaya dan waktu yang sangat besar, Nona." "Lakukan," kata Anjani singkat. "Saya mau sistem kita kedap. Tidak ada lagi tikus yang bisa menggerogoti dari dalam. Rombak total divisi audit internal. Rekrut yang terbaik. Bayar mereka 2 kali lipat dari standar pasar jika perlu. Tapi saya mau loyalitas penuh." "Baik, Nona. Akan saya laksanakan." "Lalu, hotel itu," lanjut Anjani. Matanya menatap gedung-gedung kota di kejauhan. "Cari pengganti Rangga. Saya mau seseorang dari luar. Seseorang yang punya rekam jejak integritas yang tidak bercela. Dan Bella,
Apa statusnya? Dia kooperatif. Dia sudah mengembalikan semua sisa uang di rekeningnya. Tim hukum menyarankan status saksi, Nona. Anjani terdiam. Dia teringat wajah dingin pragmatis wanita itu. Pecat dia. Segera. Berikan dia surat referensi standar, tanpa catatan. Tapi dia masuk daftar hitam abadi di seluruh Salsabila Group. Dia tidak boleh pernah bekerja untuk kita lagi, dalam kapasitas apapun. Setelah itu, biarkan dia pergi. Dimengerti, Nona. Terakhir, kata Anjani, rumah kontrakan itu. Kosongkan semuanya. Barang-barang saya, bawa ke rumah. Barang-barang Rangga, sumbangkan ke panti asuhan. Saya tidak mau melihat satu benang pun yang mengingatkan saya padanya. Tutup kontrakannya hari ini juga. Siap, Nona. Indra pergi. Anjani kembali sendirian. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Dia sudah melewati tanggal perkiraan lahir. Bayinya tampak nyaman di dalam, seolah tahu bahwa di luar sana, ibunya sedang membersihkan dunia untuk menyambutnya. Kamu bisa keluar sekarang, sayang, bisik Anjani. Semuanya sudah bersih. Semuanya sudah aman. Seolah mendengar permintaan ibunya, malam itu, Anjani merasakannya. Bukan kram hebat yang menakutkan seperti di pinggir jalan. Ini adalah gelombang yang teratur. Kencang, dalam, dan kuat. Dia menekan tombol panggilan perawat dengan tenang. Sudah waktunya, katanya. Tidak ada kepanikan. Tidak ada teriakan. Ruang bersalin VIP telah disiapkan. Dr. Herman ada di sana. Wajahnya tenang dan memberi semangat. Tim perawat terbaik mendampinginya. Indra menunggu di luar pintu, seperti penjaga yang setia. Anjani sendirian di dalam. Tidak ada suami yang menggenggam tangannya. Tidak ada ibu yang menyemangatinya. Tapi dia tidak merasa sendirian. Dia menggenggam erat pegangan di sisi ranjang. Prosesnya panjang dan melelahkan. Rasa sakitnya luar biasa. Gelombang demi gelombang yang menguras tenaganya. Ada saat-saat di mana dia merasa tidak akan sanggup. Kegelapan di pinggir jalan itu seperti ingin menariknya kembali. Dia teringat wajah Winda yang tertawa. Dia teringat suara Rangga di rekaman. Masukkan dia ke panti rehabilitasi. Kemarahan memberinya kekuatan. Ayo, teriak Dr. Herman. Sedikit lagi, Nona Anjani, dorong. Anjani berteriak. Bukan teriakan kesakitan. Itu adalah teriakan perang. Teriakan pembebasan. Dia mendorong dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, mengerahkan semua rasa sakit hati, semua pengkhianatan, semua kekecewaan, dan mengubahnya menjadi satu dorongan terakhir. Lalu, tiba-tiba, keheningan. Disusul oleh suara tangisan pertama yang nyaring dan kuat. Tangisan yang paling indah yang pernah Anjani dengar. Selamat, Nona. Suara Dr. Herman terdengar haru. Jagoan Anda telah lahir. Sehat, kuat, dan tampan. Seorang perawat meletakkan buntalan kecil yang masih kemerahan itu di dada Anjani. Dunia Anjani berhenti. Dia menatap makhluk mungil di depannya. Jari-jarinya yang kecil, bibirnya yang mungil, matanya yang masih terpejam rapat. Dia menangis kencang, menuntut kehidupannya. Air mata akhirnya mengalir di pipi Anjani. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Air mata cinta yang murni dan tanpa syarat. Dia menyentuh pipi lembut itu dengan jarinya. Halo, sayang. Bisiknya. Suaranya pecah. Selamat datang. Ibu di sini. Ibu tidak akan kemana-mana. Dia telah berhasil. Dia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Dan di tangannya kini ada hadiahnya. Sudah punya nama, Nona? Tanya perawat itu lembut. Anjani tersenyum. Senyum tulus pertamanya setelah sekian lama. Dia sudah memikirkannya. Dia tidak akan memberikan nama yang terdengar lemah. Dia butuh nama yang kuat. Satria. Katanya. Satria Wira Salsabila. Seorang kesatria. Seorang pahlawan. Dia akan menyandang nama keluarga ibunya. Dia akan menjadi penerus Salsabila. Seminggu kemudian, Anjani meninggalkan rumah sakit. Dia tidak kembali ke rumah kontrakan yang pengap. Dia tidak kembali ke rumah ayahnya yang penuh kenangan lama. Mobil Rolls-Royce yang menjemputnya membawanya ke sebuah jalan privat yang tersembunyi di area perbukitan kota. Melewati gerbang keamanan yang tinggi,
mobil itu berhenti di depan sebuah mahakarya arsitektur modern. Sebuah mansion yang terbuat dari kaca, baja, dan kayu alami, menyatu dengan lereng bukit yang hijau. Ini adalah rumah yang dia bangun diam-diam dengan uangnya sendiri setahun sebelum dia menikah. Rumah yang seharusnya menjadi kejutan untuk Rangga suatu hari nanti. Rumah yang akhirnya menjadi benteng perlindungannya. Dia melangkah keluar dari mobil, menggendong Satria dalam pelukan hangat. Udara di sini sejuk. Pemandangannya adalah seluruh kota yang terhampar di bawah, berkilauan seperti permadani permata. Di dalam, rumah itu luas, tenang, dan dipenuhi cahaya. Para staf rumah tangga yang telah ia pekerjakan, orang-orang yang loyal dan telah diperiksa latar belakangnya oleh Indra, menyambutnya dengan hormat. Selamat datang di rumah, Nona Anjani. Selamat datang, Tuan Muda Satria, kata kepala pelayan, seorang wanita paruh baya yang keibuan. Anjani tersenyum. Rumah. Kehidupan baru dimulai. Bulan-bulan pertama adalah kabut kelelahan dan kebahagiaan. Anjani belajar menjadi seorang ibu. Dia belajar mengganti popok. Dia belajar menyusui di tengah malam. Matanya perih karena kurang tidur. Tapi dia juga seorang CEO. Dunianya adalah perpaduan yang unik. Di satu sisi, dia adalah ibu yang lembut, menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Satria di kamar bayi yang luas dan tenang. Di sisi lain, dia adalah pemimpin yang tegas. Seringkali, dia memimpin rapat dewan virtual dari ruang kerjanya di rumah, dengan Satria tertidur pulas di keranjang bayi di samping mejanya. Laporan keuangan kuartal ini, katanya pada layar, suaranya tegas. Penjualan properti naik, tapi efisiensi operasional hotel masih di bawah target. Saya mau rencana perbaikan di meja saya Jumat depan. Dia menutup laptopnya, lalu berbalik dan mengangkat putranya yang mulai menggeliat. Sudah bangun, jagoan ibu? Bisiknya. Wajahnya langsung melembut. Dia menjadi dua orang. Nona Anjani yang dingin dan berkuasa bagi dunia. Dan ibu yang hangat bagi Satria. Dia menemukan ritmenya. Dia mendorong kereta dorong Satria mengelilingi taman pribadinya yang luas setiap pagi, sambil mendengarkan laporan harian dari Indra melalui AirPage. Dia meninjau cetak biru proyek rumah sakit baru sambil menyuapi Satria bubur alpukat. Dia tidak lagi memikirkan masa lalu. Rangga, Winda, Bella, mereka seperti karakter dari buku yang sudah selesai dia baca dan simpan di rak paling berdebu. Mereka tidak ada lagi dalam ceritanya. Hidupnya kini penuh dengan bau bedak bayi, suara tawa mungil, dan aroma kemenangan dari kesepakatan bisnis yang berhasil ditutup. Dia telah mengambil kembali hidupnya. Dia telah mengambil kembali namanya. Dan dia telah membangun dunia baru yang aman untuk putranya. Anjani Salsabila telah utuh kembali. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh dari sebelumnya. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Bagi Anjani, waktu adalah pupuk. Dia tidak hanya sembuh, dia tumbuh. Satria telah tumbuh menjadi balita yang cerdas dan aktif. Dia adalah matahari di dunia Anjani. Dia sudah bisa memanggil ibu dengan suaranya yang cadel, dan tawa renyahnya adalah musik terindah di mansion di atas bukit itu. Anjani sendiri telah memantapkan posisinya. Di bawah kepemimpinannya, Salsabila Group berekspansi dengan agresif namun terukur. Dia baru saja meresmikan sayap baru rumah sakit anak, yang didanai penuh oleh yayasan keluarga mereka. Hari itu, Jumat sore di akhir musim kemarau, Anjani sedang dalam perjalanan. Rolls-Royce abu-abu metalik itu meluncur tanpa suara di tengah kemacetan kota yang padat. Di dalam, udaranya sejuk dan beraroma lembut. Anjani duduk di kursi penumpang belakang. Di sebelahnya adalah Satria, yang duduk manis di kursi mobil balitanya yang canggih, sedang asyik memainkan mainan jerapah. Anjani tampak memukau. Dia mengenakan power suit berwarna gading. Rambutnya ditata rapi. Riasannya tipis namun tegas. Dia bukan lagi wanita yang bersembunyi di balik daster. Dia adalah ratu di kerajaannya. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari acara amal. Dia baru saja memberikan pidato tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Ironis, pikirnya sejenak. Mobil berhenti di persimpangan lampu merah yang padat. Salah satu persimpangan terpanas dan paling kumuh di kota. Suara klakson, deru mesin angkutan umum, dan teriakan pedagang asongan menembus samar-samar kaca kedap suara mobilnya. Anjani menatap keluar jendela.
Dia tidak lagi merasa jijik dengan pemandangan itu. Dia hanya melihatnya sebagai bagian dari realitas. Di antara deretan mobil dan motor, beberapa orang berjalan zigzag, menjual barang dagangan. Lalu, matanya menangkap satu sosok. Seorang wanita. Sangat kurus. Kulitnya legam terbakar matahari. Dia mengenakan kaos kusam yang kebesaran dan topi pudar. Dia berjalan tertatih, membawa segepok kantong tisu. Dia mengetuk kaca sebuah mobil angkot, menawarkan dagangannya. Pengemudi angkot itu membentaknya, dan wanita itu buru-buru mundur. Wajahnya kotor oleh debu jalanan. Tapi Anjani bisa melihat, di balik kotoran dan keputusasaan itu, garis-garis wajah yang dulu sangat ia kenali. Winda. Anjani tertegun sejenak. Dia mengira wanita itu akan kembali ke kampung halamannya. Ternyata, harga dirinya yang setinggi langit tidak mengizinkannya pulang sebagai pecundang. Dia memilih menjadi gelandangan di kota. Di seberang jalan, di depan sebuah ruko yang sedang direnovasi, beberapa kuli angkut sedang menurunkan sak-sak semen dari sebuah truk. Salah satu dari mereka berhenti sejenak, mengangkat kaos lusuhnya yang basah oleh keringat untuk menyeka wajahnya yang dekil. Tubuhnya kurus, tapi otot-ototnya menonjol karena kerja keras. "Woi, Rangga! Jangan bengong. Angkat lagi." Seorang mandor berteriak kasar padanya. Pria itu, Rangga, tersentak. Dia buru-buru memanggul satu sak semen lagi. Dia terlihat kesulitan. Tubuhnya yang dulu terbiasa duduk di ruangan ber-AC kini dipaksa bekerja di bawah matahari. Lalu, itu terjadi. Saat sedang terhuyung membawa sak semen, mata Rangga tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Anjani. Waktu seolah berhenti. Mata Rangga membelalak. Dia membeku di tempat. Sak semen itu hampir jatuh dari bahunya. Dia menatap mobil mewah itu. Dia menatap wanita di dalamnya. Wanita yang dulu adalah istrinya. Wanita yang kini tampak seperti bidadari dari dunia lain. Winda, yang sedang berjalan lesu, melihat Rangga berhenti. Dia mengikuti arah pandang putranya. Dan dia melihatnya. Dia melihat Rolls-Royce itu. Dia melihat Anjani. Winda menjatuhkan bungkusan tisunya. Air kotor di jalan membasahinya. Wajah mereka berdua, Rangga dan Winda, adalah lukisan keputusasaan murni. Ada keterkejutan. Ada rasa malu yang membakar. Ada iri hati yang begitu pekat. Ada penyesalan yang terlambat. Winda bahkan mengangkat tangannya, seolah ingin memohon, seolah ingin memanggil. Anjani hanya menatap mereka. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemenangan. Dia hanya merasa hampa. Mereka adalah orang asing. Dua orang asing yang tidak sengaja ia lihat di lampu merah. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang sudah mati dan terkubur. Bu! Bu! Suara kecil di sampingnya membuyarkannya. Anjani menoleh. Satria sedang menatapnya, mengulurkan mainan jerapahnya. Anjani mengambil mainan itu. Dia tersenyum pada putranya. Senyum yang tulus, hangat, dan penuh cinta. Dia membelai pipi gembil Satria. "Iya, sayang," bisiknya. Di luar jendela, lampu berubah hijau. Mobil di belakang mulai membunyikan klakson.